Baik. Saya kecilkan yang di ini saya dulu. Agak mengganggu nggak ya? Kalau mengganggu saya tutup nih. Coba saya keluar. Bismillah. Saya tes yang di HP keluar aja deh. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar dengar baik? Ya? Masuk Pak, masuk. Oke, sip. Soalnya saya hanya menggunakan satu laptop saja nih. Baik, terima kasih. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala Allahu azza wa jalla wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sulhu jaizum bainal muslimina illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Qala Abu Isa hadha hadis hasan sahih. Wa qala aidan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la darara wala dirar. Rawahu Ibnu Majah. Wa fi qawaidil fiqhiyah yaqul al-aslu fi suruti fil muamalati al-khillu wal ibahah illa bid-dalil. Wa aidan kama arafna fi qawaid lil muamalah al-aslu fil muamalati al-khillu wal ibahah. Wa fi qawaidil ukhra al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadulud dalil ala tahrim. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan, aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadzal sabah wa hadzal yaum al mubarak. Insyaallah taala hadzal yaum nabhas, yani sanabhas yata'allaq bi reksadana fi dhail al-Quran wa aidan minas sunnah. Pertama-tama tentu saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang, welcome, terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini, seluruh mahasiswa di program studi ekonomi syariah, ya UPNVJ, kemudian juga ada beberapa teman dari Magister Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Said Bogor. Terima kasih atas kehadirannya, dan hari ini kita akan membahas bersama ya terkait dengan apa yang disebut dengan reksadana ya dalam perspektif fikih muamalah. Kita berada di mata kuliah fikih muamalah, yaitu mata kuliah yang membahas tentang berbagai hal terkait dengan interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya di bidang ekonomi syariah atau yang terkait dengan harta. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu? Karena ketika kita bicara tentang fikih muamalah, tentu saja ya pada masa lalu yang namanya fikih muamalah itu adalah seperangkat aturan ya yang terkait dengan
interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan, dan manusia dengan semesta. Nah, tetapi kemudian saat ini ketika kita bicara tentang fikih muamalah, maka kemudian yang muncul itu atau yang ada atau yang dipahami saat ini itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya dalam bidang muamalah atau terkait dengan harta benda. Nah, ini ada sedikit perubahan makna ya, perubahan makna di mana tadi awalnya muamalah itu adalah sifatnya interaksi antara manusia dengan ya selain manusia dengan manusia yang lainnya, dengan hewan, dengan tumbuhan dan semesta. Tapi kemudian saat ini yang disebut dengan muamalah itu adalah interaksi antara manusia dengan manusia yang lainnya terkait dengan harta atau dalam aktivitas ekonomi. Nah, saya akan buat seperti ini sehingga kita akan paham apa itu yang akan kita bahas hari ini adalah terkait dengan apa itu reksadana, kemudian bagaimana reksadana syariah ya, kemudian bagaimana nih reksadana syariah itu dalam tinjauan syariah atau dalam perspektif dari fikih muamalah. Baik, teman-teman sekalian, pertama tentu saja kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sebenarnya di surat Al-Baqarah ya, di ayat ke-275. Ini yang menjadi pedoman bagi kita dalam bermuamalah, dan lebih spesifik lagi yaitu dalam melakukan aktivitas jual beli, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-275. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala sudah menghalalkan jual beli. Nah, maknanya apa? Kalau itu memang jual beli kemudian terpenuhi rukun dan syaratnya, maka dia menjadi sah dan boleh dilakukan ya. Nah, kemudian juga kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah nanti mahasiswa harus hafal nih ya, karena ayatnya juga pendek sekali di surat An-Nisa ayat ke-29 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ya memakan harta kalian sendiri, kemudian juga memakan harta orang lain ya dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku saling suka sama suka atau tarodin ya di antara kalian, dan janganlah walatak tulu anfusakum, janganlah membunuh diri-diri kalian, innallaha sungguhnya Allah maha maha penyayang kepadamu ya, di surat An-Nisa ke-29. Nah, ayat yang serupa juga ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Nah, mahasiswa insya Allah kalau sudah sering dengar itu lama-lama sudah hafal. Pokoknya tijaroh, kemudian juga larangan memakan harta kita sendiri, harta orang lain dengan cara yang batil, itu adalah di surat An-Nisa 29 dan di Al-Baqarah 188. Di Al-Baqarah 188 ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taqulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah ya sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain di antara kalian dengan cara yang batil ya, dan jangan pula membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain dengan cara berdosa padahal kalian mengetahui. Nah, berarti nanti ya belajar bahasa Arab itu jadi jadi wajib nih. Kenapa? Karena dari terjemahannya saja ya, dari terjemahan saja itu sudah kelihatan gitu ya, kelihatan bahwa oh ternyata ayat di sini sebenarnya tadi menggunakan kata takulu, ada waw jamaah yang menunjukkan kalian, tapi di terjemahannya itu dia menggunakan sebagian kamu, padahal harusnya bukan kamu tapi kamu yang banyak, yaitu kalian. Nah, ini penting juga. Kemudian nanti setelah itu juga harus memahami asbabun nuzul dari ayat ini, bahwasanya kalau ayat pertama berbicara tentang larangan
larangan mengonsumsi. Coba lihat terjemah itu berbeda sekali. Ya dikatakan itu ya yuhalladina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya orang-orang yang beriman itu diseru apa? La ta'kulu amwalakum. Jangan kalian. Kalau diterjemah itu kan janganlah kamu gitu ya. Padahal maknanya kum itu adalah antum, kalian gitu. Tapi terjemahan biasa pakai kamu ya. La ta'kulu amwalakum. Ya jangan kalian itu memakan, mengonsumsi, menggunakan harta kalian ya bainakumnya itu baru di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil ya. Ibnu Abbas dalam tafsir beliau Abi Tanwirul Mikbas, di tafsir Ibnu Abbas beliau mengatakan bahwa bil batil ya, memakan harta, mengonsumsi harta menggunakan secara yang batil itu misalnya itu sariqah, kemudian juga hirobah ya, mencuri atau merampok atau menggunakan harta orang lain tanpa seizin dari pemiliknya. Ya, amwalakum berarti harta kita juga tidak boleh juga. Oke, nah ini ketika berbicara hari ini kita bicara tentang reksadana syariah. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ke-29, kemudian juga di Al-Baqarah 188. Ini jadi pedoman kita dan akan kita ulang nanti ketika berbicara tentang fikih muamalah. Oke. Yang kedua atau yang berikutnya adalah sabda atau hadis dari Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di mana Rasulullah SAW bersabda, as-sulhu jaizun bainal muslimin ya, perdamaian sulh islah itu ya dibolehkan ya atau dapat dilakukan, jaiz itu dibolehkan, boleh dilakukan bainal muslimin ya, di antara kaum muslimin, illa kecuali sulhan yang harrama halalan atau halal haraman ya. Jadi perdamaian, perjanjian, kesepakatan yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Berarti di sini nanti kenapa? Karena reksadana itu dia terkait dengan perjanjian, kesepakatan jual beli ya. Nanti jual beli. Nah, nanti belum lagi bicara tentang ijarohnya atau mungkin bicara tentang dainnya atau utangnya. Nah, kemudian juga kita diingatkan juga dengan sabda dari Nabi SAW, dan ini menjadi sebuah bagian dari kaidah fikih ya, kaidah fikih yaitu la dororo wala diror ya, janganlah kita itu saling memudorotkan atau tidak boleh membahayakan, memudorotkan diri sendiri, la doror wala diror, tidak boleh juga membahayakan orang lain. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, kemudian juga saya bawakan sebuah hadis yang ini juga mahasiswa dari program studi ekonomi syariah ya wajib hafal lah ya. Ini saya ambil ada 3 versi ya dari kaidah ini. Ya, pertama adalah kaidah al-aslu fis syuruti fil muamalati al-khillu wal ibaha illa bidalil ya. Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ya, kemudian yang kedua ada al-aslu fil muamalati al-khillu wal ibahah. Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah. Ya, kemudian yang ketiga adalah al-aslu fil muamalati al-ibaha illa ayyadulud dalil ala tahrim. Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh ya, selain hal-hal yang telah ditentukan atau diharamkan oleh adanya dalil. Ini tentu saja berbeda dengan hal yang sifatnya itu untuk ibadah. Kalau ibadah itu al-aslu fil ibadati al-haramun illa maddala dalil alal amri. Hukum asal dari ibadah itu adalah haram, tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil. Ya, puasa ada dalil, saum ada dalil, sholat ada dalil, haji ada dalil, umroh ada dalil, ada perintahnya dan seterusnya. Jadi semua ibadah itu harus ada contohnya. Kalau tidak ada contohnya ya tidak boleh dilakukan gitu ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, itu Al-Quran, ayat Al-Quran, kalam ilahi, kemudian juga sunnah nabawi, dan yang ketiga adalah qawaid al-fiqhiyah terkait dengan pedoman utama dalam dalam kita itu membahas tentang reksadana ini. Oke, kenapa kita perlu membahas tentang reksadana? Tentu saja yang pertama ini adalah bahwa kebutuhan manusia itu ya sangat banyak sekali ya dan tidak terduga, sehingga kemudian memerlukan adanya perencanaan dari keuangan gitu ya. Jadi nggak sembarangan nih, kalau kita semakin lama kebutuhan manusia itu akan semakin banyak, keperluan manusia itu akan semakin banyak, sehingga ya perlu adanya perencanaan. Dalam hal ini berarti bisa perencanaan keuangan, ya perencanaan mungkin
investasi, bisnis dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga yang namanya manusia tentu saja ya ingin agar hartanya itu bisa bertambah ya. Ada di masa lalu itu yang mereka tuh biasanya dengan menabung. Padahal all of us kita tahu semuanya bahwasannya saving not save you ya. Jadi saving ya menabung itu tidak menolong Anda ya, hanya menabung itu hanya membantu untuk mengamankan dari harta benda kita. Kalau mau kita menolong kita ya berarti ya dengan investasi. Ya, nanti kalau dari perspektif agama ya investasinya itu ada investasi duniawi, ada investasi ukhrawi. Tapi kita bicara tentang reksadana, berarti karena setiap manusia itu ingin ada harta yang bertambah, maka biasanya mereka itu berinvestasi atau melakukan investasi ya. Ada usaha yang real, ada usaha yang di bidang keuangan gitu ya. Kalau zaman dulu tuh mungkin ada, kalau zaman nenek kita itu biasa juga beli emas untuk investasi, tapi nanti itu kan nanti jangka panjang gitu ya, jangka panjang. Nah, kemudian tapi itu kan di masa sekarang masih ada, tapi dianggap kurang praktis gitu ya. Nah, kita tahu sekarang pilihan model investasi itu yang mudah, kemudian memberikan memberikan secara cepat ya. Jadi investasinya itu cepat menghasilkan. Kemudian juga hasilnya atau keuntungannya juga luar biasa. Wah, itu banyak sekali tuh ya sekarang itu. Apalagi dengan uh, eranya yang disebut dengan finance technology gitu ya. Kita cukup klik ya, kita bisa transfer dari rekening kita, kemudian kita nanti langsung masuk ke semacam ya wallet atau dompet dari pemilik investor itu atau akun kita. Nah, kemudian kita tinggal pilih, kita tinggal mau beli saham, mau jual saham, mau nanti reksadana dan lain sebagainya, itu sekarang itu sangat mudah sekali. Bahkan sekelas saya sebut umpamanya salah satu dari e-commerce itu sudah membuka reksadana juga. Nah, kita kan bicara itu. Jadi saham juga, sebelum kita bicara tentang reksadana, tentu saja kita bicara tentang saham sebagai jenis investasi yang mudah, murah dan tentu saja menguntungkan. Ya, dan kalau bicara tentang untung, kita diingatkan dengan salah satu dari kaidah bahwasanya di high risk, high return. Ya jelas kan ya. Jadi bahwa semakin tinggi resiko, semakin besar resiko, tentu saja keuntungannya itu akan semakin besar. Kalau kita mau aman uang kita ya sudah, berarti kita simpan saja di tabungan biasa gitu ya, tabungan biasa. Tapi biasanya itu lebih banyak kalau uangnya itu sedikit lebih banyak biaya administrasinya gitu ya. Atau mungkin agak meningkat sedikit di deposito umpamanya gitu ya, di deposito. Nah, oke, lumayan lah sebulan, 3 bulan atau 6 bulan atau 1 tahun nanti ada di automatic roll over gitu ya. Nah, itu juga masih lebih tinggi dari tabungan. Tapi itu biasanya itu lama, memang aman gitu, insya Allah aman. Walaupun nanti bisa aja definisi aman itu seperti apa, karena di reksadana ataupun di saham, jadi juga ada jaminan juga dari lembaga penjamin juga, sehingga ya aman juga sebenarnya. Oke, nah jadi ketika bicara tentang reksadana, memang kita tidak bisa lepas dari yang namanya saham. Saya kemarin sudah lama sih, sekitar 3 tahun atau 4 tahun yang lalu, yang namanya saham itu kan sekarang dengan mudah ya, dengan satu aplikasi ya, tentu saja nanti yang cari yang terpercaya di UPNVJ sendiri kan ada untuk pojok bursa ya. Nah, itu sangat mungkin sekali teman-teman yang muda-muda nih bisa investasi di sana. Oke. Nah, ketika saham itu menjadi investasi yang paling mudah, ya sekarang bahkan sampai harga saham itu per lembar itu dia ada yang kemarin masih ada 1.200 gitu ya. Sekelas Unilever aja ada sekitar 12.000 sampai 18.000 gitu ya. Nah, itu juga sekarang mungkin sudah sekitar 20.000 gitu ya, 20.000. Jadi sangat mungkin sekali sekarang itu. Cuman memang belum terbiasa, walaupun faktanya lebih dari 1,3 lebih dari 1,3 triliun itu ternyata investasi reksadana itu sudah digunakan oleh masyarakat di Indonesia. The problem, masalahnya itu adalah uh, apakah umat Islam yang menggunakan, memanfaatkan reksadana ini, atau jangan-jangan umat yang lainnya, atau jangan-jangan dari asing juga, dari luar juga gitu ya. Nah, ini menarik untuk dibahas juga.
agak nyerempet ke politik. Tapi maksud saya adalah ketika kita meyakini, ketika kita sudah belajar ternyata di trading saham, jual beli saham, atau lebih tepatnya dalam Islam itu investasi dalam saham, itu sekarang itu mudah dan murah, ya insya Allah berkah kalau yang saham syariah gitu ya. Kemudian juga reksadana sendiri yang lebih diturunkan lagi, dalam artian itu modalnya itu lebih sedikit lah, lebih sedikit sampai 50.000, bahkan ada yang reksadana itu cuma 10.000 gitu ya persatuannya gitu. Nah itu juga seharusnya menyadarkan kepada umat bahwa memang eranya itu udah berubah gitu ya. Kalau dulu itu tadi saya katakan nenek-nenek kita itu mereka itu beli emas untuk investasi gitu kan ya. Nah kalau sekarang itu ya boleh tadi nggak apa-apa, cuman nggak praktis aja, lama gitu. Saya pernah beli emas gitu ya beberapa gram lah gitu. Kemudian saya simpan 1 tahun, kemudian setelah saya jual lagi ternyata bukannya untung, ya malah rugi gitu. Kenapa? Karena ada potongannya, kemudian juga tawarannya adalah apakah menggunakan harga sekarang dengan potongan, atau harga yang dulu dengan tanpa potongan, ya sama aja. Ini tukang emasnya nih yang salah ini ya, yang mungkin ya cari untung juga mereka gitu. Jadi emas itu adalah untuk investasi yang sifatnya itu jangka panjang ya, 3 sampai 5 tahun minimal itu ya. Minimal apalagi di zaman sekarang ini. Jadi emas itu sudah hampir mentok tuh, dalam artian itu sudah antara 900 sampai 1 juta. Ya, jadi peningkatannya itu sekitar 6 bulan yang lalu itu, di mana dari 500, 600, 700, 800 naik langsung ke sekitar 1 jutaan gitu. Sekarang 900-an sih, 900-an lebih gitu. Jadi kalau untuk naik lagi sepertinya kalau diprediksi itu agak susah gitu, kecuali ada kejadian extraordinary, kejadian yang luar biasa. Oke. Nah, kalau reksadana berarti apa? Itu dia mudah, kemudian murah, kemudian juga hanya cukup dengan aplikasi, keamanannya itu pun terjaga. Nah, tetapi kan masalahnya adalah bagaimana nih reksadana itu dalam Islam. Oke, kita akan mulai dari awal. Apa sih yang disebut dengan reksadana? Ya, reksadana itu adalah wadah atau tempat atau satu akun lah kita sebut saja, yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ini definisi yang digunakan dari Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 ya, di pasal 1 ayat ke-27. Ini juga diambil atau digunakan juga oleh fatwa dari DSN MUI tentang mekanisme kerja dari reksadana itu ya, bahwa reksadana adalah wadah tempat yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, tentu saja teman-teman semuanya insya Allah sudah paham apa sih sebenarnya bedanya antara saham dengan reksadana. Ya, jadi kalau saham ini perspektif syariah dan juga perspektif konvensional itu sama. Saham itu adalah bukti kepemilikan ya, bukti kepemilikan terhadap modal dari sebuah perusahaan. Ya, perusahaan itu tentu saja yang sudah go public, yang sudah memang dijual atau yang sudah menjual sahamnya atau efeknya itu di pasar modal. Sekarang itu ada Bursa Efek Indonesia ya. Saya beberapa kali ke sana dan ya memang seperti ini era-era di mana negara maju itu kenapa mereka bisa lebih kaya, karena memang di investasi keuangannya yang cukup kuat. Dan kita jangan heran ketika di bursa efek itu ternyata pemodal-pemodal asing itu sangat luar biasa ya, bahkan kita sendiri yang kita sebut istilahnya itu pribumi itu jumlah itu sangat sedikit, belum literasi di bidang pasar modal, yaitu masih kurang gitu. Yang sekarang alhamdulillah sih kalau mahasiswa terutama di prodi ekonomi dan bisnis itu sudah mulai terbuka, dan kalau saya mengatakan begini, jadi ilmu ekonomi itu harus bersyukur, harus berterima kasih kepada ilmu ekonomi syariah, karena ilmu ekonomi syariah ini yang membangkitkan kembali minat masyarakat terhadap ilmu ekonomi. Kalau ilmu ekonomi dulu itu ya pertama tuh bagus sekali SE gitu ya, sarjana ekonomi. Tapi kemudian sekarang itu
kayaknya ekonomi gitu-gitu doang gitu nggak ada. Tapi kemudian ketika ada ekonomi syariah, wih ini luar biasa nih, keren nih. Oke ya, jadi teman-teman selamat yang bergabung di prodi ekonomi syariah gitu ya. Ini adalah satu masa depan yang cerah. Insya Allah Ta'ala tinggal kita mau atau tidak belajar. Belajarnya kita serius atau tidak. Atau hanya mungkin kuliah saja. Jangan seperti itu ya. Kalau kita sudah kuliah, kita sudah mengambil di ekonomi syariah, maka fokus pelajari total gitu ya untuk belajar di ekonomi syariah. Oke, kembali ke notebook saya. Ya, jadi kalau tadi saham itu adalah bukti kepemilikan. Atau di sini saya sebut dengan bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan dengan keuntungan investasi, ya itu yang disebut dengan dividen ya, yang dibayarkan per kuartal. Biasanya sebenarnya 1 tahun ya, saya pernah dapat beberapa kali itu. Dan saham juga tuh bisa di trading, bisa dijual belikan kembali dengan margin keuntungan atau ada capital gain-nya. Ini saham. Jadi kalau saham itu adalah bukti kepemilikan kita ya, bukti kepemilikan atas saham atau atas modal dari sebuah perusahaan yang sudah go public, yang sudah menjual sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Wih, kepanjangan, saya pendekkan lagi ya. Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap modal dari sebuah perusahaan. Titik gitu ya. Perusahaan tadi sudah disebutkan, itu namanya saham. Jadi kalau kita mau punya saham, umpamanya saya sebutkan umpamanya ada gas negara, atau mungkin ada Telkom gitu ya, kemudian juga ada mungkin kalau di swasta ada Unilever gitu ya, bahkan sekelas rumah sakit Siloam gitu ya, itu pun sudah membuka atau sudah menjual sahamnya. Dan jangan salah, rumah sakit Siloam itu dia masuk ke dalam daftar indeks syariah gitu ya, daftar efek syariah DES itu. Jadi itu dijual belikan, yaitu sedikit kontroversi lah gitu ya, karena memang nanti ada beberapa persyaratan. Dan saya yakin mudah-mudahan mahasiswa sudah pernah membahas atau sudah mendengar dan tahu tentang saham, karena saya tidak akan bicara tentang saham. Saya hanya ingin kan membedakan, kalau saham adalah bukti kepemilikan ya, sementara kalau reksadana itu adalah sekumpulan produk investasi dengan manajer investasi, atau ya disebut dengan MI ya, manajer investasi, investment management manager ya, sebagai pengelolanya. Jadi di reksadana ini dia jadi kumpulan, di sana ada saham, ada juga obligasi, ada juga deposito, ada surat utang gitu ya. Obligasi ini kalau dalam Islam itu sebenarnya disebut dengan sukuk ya, obligasi syariah ya, obligasi syariah. Jadi sebenarnya sih kalau dibilang obligasi syariah ya, kalau secara bahasa itu salah gitu ya, karena obligation ya, obligator, atau itu adalah peminjam atau yang meminjamkan uang, atau obligasi sendiri itu adalah surat utang. Sehingga kalau obligasi syariah, surat utang syariah gitu ya. Jadi nggak tepat sebenarnya. Makanya kemudian DSN MUI dan secara resmi menggunakan istilah sukuk. Ya, sukuk itu adalah istilah lain dari obligasi syariah ya. Walaupun tadi kalau obligasi itu utang, kalau sukuk itu adalah penyertaan modal ya, penyertaan modal nanti dekat dengan dengan saham. Hanya saja kalau sukuk itu dia jangka waktu tertentu. Kalau saham kan ya bebas, kapan saja, mau seumur hidup juga, selama perusahaan itu masih ada dibolehkan, kita tidak perlu jual gitu ya. Tapi kalau umpamanya sukuk itu bisa ada, biasa jangka panjang ya, ada 5 tahun paling cepat, ada 10 tahun, ada sampai ke 25 tahun paling lama, itu biasanya itu sukuk gitu ya. Dia juga dijual per lembar. Jadi reksadana itu adalah gabungan dari berbagai bentuk investasi keuangan yang kemudian dia itu disatukan dalam bentuk daftar efek syariah atau portofolionya, portofolio efek. Dan nanti itu akan digunakan atau akan dibundling oleh manajer investasi ya, kemudian nanti dijual, saya bukan dijual tapi ditawarkan kepada masyarakat untuk yang mau investasi, silahkan. Oh, saya cuma punya 10.000, saya cuma punya 100.000, nggak apa-apa. Udah masukkan semuanya, nanti dicatat nama-namanya, kemudian nanti manajer investasi itu dia sebagai, kita sebut sebagai samsaroh gitu ya, sebagai
perantara ya, kalau bahasa ininya mungkin calo gitu ya. Kemudian dia akan menempatkan investasi kita itu di masing-masing dari apakah mau pakai nanti ada di pasar uang, apakah mungkin nanti di surat utang atau tadi sukuk gitu. Ini kan masih umum ya yang pengertian di screen atau di layar ini. Kemudian juga mungkin bisa di saham juga. Nah, itu digabungkan kemudian itulah yang disebut dengan reksadana. Jadi reksadana itu adalah kumpulan dari berbagai investasi keuangan yang dibundling, yang diatur oleh manajer investasi yang ditawarkan kepada masyarakat sebagai investor. Oke, kita lanjut. Serius sekali ya. Nah, reksadana sendiri itu ada minimal itu ada 4 tipe atau ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah reksadana pasar uang. Dulu pernah kita bahas tentang tentang pasar uang ya, tentang pasar uang ya, money market gitu ya. Nah, ternyata memang ada yang dibolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Nanti boleh review lihat video saya yang sebelumnya tentang pasar uang. Jadi yang pertama dari reksadana ini memang reksadana yang sifatnya itu pasar uang. Jadi dia fokus di pasar uang gitu ya. Yang kedua adalah reksadana pendapatan fix atau fixed income funds ya. Ini biasanya terkait dengan pilihannya itu dia 80% dari aktifanya dalam bentuk efek bersifat utang. Ini kita masih umum ya, belum ke syariah. Yang kedua ada reksadana saham. Ini tadi. Jadi ketika kita mungkin mau beli saham tapi duitnya kurang gitu ya. Nah, ya udah kita pakai reksadana saja gitu. Nanti manajer investasi kita yang akan menggunakan atau yang akan menempatkan investasi atau dana kita itu di masing-masing saham yang diperkirakan atau diprediksi itu memiliki keuntungan yang bagus gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu ya reksadana campuran ya, di sana ada ada sahamnya tadi, kemudian juga ada pasar uangnya juga, kemudian juga ada sukuknya juga gitu ya. Itu digabungkan dan nanti cari mana yang paling bagus. Nanti mungkin kalau ada masukan dari investor juga sangat memungkinkan, oke lah saya mau di saham saja. Nah, tentu saja nanti sahamnya itu harus yang saham syariah. Oke. Nah, ini mungkin saya sebutkan juga fakta reksadana di OJK. Ya, tadi yang saya sebutkan itu bahwa jumlah investor di reksadana itu sekarang itu sudah mencapai 1,3 juta investor. Ya, masih sedikit lah gitu ya, karena jumlah mereka juga belum tentu banyak juga gitu. Walaupun di sini itu sampai ke sudah di yang di reksadana saham itu sudah sampai ke 137 triliun. Wah, ya luar biasa ya, kelihatan cukup bagus gitu ya. Oke, kemudian tadi jadi reksadana ini ya sangat berkembang sekali dan ini memang tren dari masyarakat perkotaan gitu ya, masyarakat perkotaan di mana mereka udahlah investasi itu yang resikonya itu risikonya besar tapi kan aman juga, tapi keuntungannya itu besar dan mudah, nggak perlu ribet gitu. Kalau bisnis real gitu ya, itu kan agak agak ribet gitu ya, belum nanti ya banyak halangan lah kalau bisnis real gitu ya. Jadi orang perkotaan tetap banyak mereka itu kemudian menggunakan ya reksadana kalau dia punya uang lebih dan lebih safe lagi pakai dia di saham gitu ya, di investasi di saham gitu, atau mungkin juga tadi langsung ke sukuknya ya juga mungkin juga gitu, atau mungkin ya aman tapi returnnya itu sedikit low gitu ya, yaudahlah di deposito aja lah gitu ya. Nah, oke. Nah, ternyata kemudian juga dari data di OJK juga, ini baru sampai ke 2019 itu ternyata total dana itu mencapai 544 triliun ya, dengan 1.997 jenis reksadana dan 98 manajer investasi. Ya, kalau kita melihat jumlah dibandingkan dengan penduduk di Indonesia sih sangat sedikit ya, cuman 98 manajer investasi. Belum lagi itu yang syariah itu yang cuman berapa orang nih, saya datanya belum menemukan yang manajer investasi, karena untuk perusahaan sekuritas tahu ya, perusahaan sekuritas yang dia menjual saham yang menggunakan sistem syariah itu masih bisa dihitung dengan jari gitu ya. Saya sendiri ya masih menggunakan saya menggunakan salah satu dari perusahaan sekuritas milik negara, tetapi di situ ada memang yang untuk syariahnya. Jadi saya pakai yang saham syariah saja. Ya, nanti boleh tanya juga yang kayak gimana saham syariah. Kemudian jenis
reksadana yang terbesar dana kelolaan itu ada di reksadana terproteksi karena dia memang lebih aman, yaitu sampai ke 195 triliun. Kemudian juga reksadana saham tadi 137 triliun, ada reksadana pendapatan tetap itu yang fixnya itu ya ada 119 triliun, dan reksadana pasar uang itu ada 69 triliun ya. Ini ya kalau mau milih yang mana nih? Ya kalau saya sih lebih cenderung kalau pasar uang itu masih sedikit mengkhawatirkan ya, karena kita yang dibolehkan tuh di pasar uang hanya yang sifatnya itu ya dan biadin gitu ya. Sementara kalau yang reksadana pendapatan itu masih memungkinkan. Kemudian ya reksadana saham sukuk juga, sukuk negara itu cukup bagus, tapi ya kalau nanti ada umpamanya salah satu ada bank syariah yang dia juga sudah go public, ya saya lebih cenderung yang memang yang lebih ke yang syariah itu jelas sajalah gitu ya, yang jelas-jelas saja. Itu kalau mau yang investasi. Teman-teman yang di mahasiswa mudah-mudahan sudah ada ya yang sudah punya akun di Bursa Efek, sudah punya akun saham gitu ya, sehingga ya dari sekarang dibiasakan. Beberapa teman mahasiswa saya juga sudah aktif di ya jual beli di investasi di saham ini. Oke. Nah, ini kalau pengen tahu, kita lihat 10 besar dari reksadana yang ada di Indonesia. Ada Skoda Investment Management Indonesia, kemudian juga ada Sinarmas Asset Management, ada Mandiri Manajemen Investasi, ada East Spring Investment Indonesia, ada Batavia Prosperindo Asset Management, ya, kemudian ada Shailendra Capital, ada Asmore Asset Management Indonesia, ada Bahana TCW Investment Management, ada Sukor Invest Asset Management. Jadi di asset management beberapa teman juga sudah mulai mengarah ke sana untuk memang memiliki di aset manajemen ya, di aset manajemen. Jadi ya belajarlah ini ya tadi di perkotaan, kemudian trennya itu luar biasa gitu ya. Nah, ini kita langsung masuk ke tadi kalau umpamanya reksadana ya bedanya di mana? Bedanya kalau dibilang beda itu sangat prinsipal ya, sangat-sangat mendasar, sangat basic gitu. Kenapa? Karena reksadana syariah itu adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah, ya syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal dengan pemilik harta, dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi dengan wakil sohibul mal dengan pengguna investasi. Nah, teman-teman semuanya boleh lebih fokus lagi ya. Jadi sekarang kita akan bicara tentang reksadana syariah. Ya, jadi di slide tidak terlalu banyak di saya. Jadi gini, hari ini kita bicara tentang reksadana. Ya, reksadana adalah ya tadi yang disebut dengan wadah investasi. Ya, wadah investasi di mana mengumpulkan investasi dari masyarakat ya, kemudian nanti dikelola oleh manajer investasi yang akan ditempatkan pada elemen-elemen dari investasi keuangan dalam bentuk pasar uang, dalam bentuk obligasi, dalam bentuk tadi saham, kemudian juga tadi kalau Islamiknya itu berarti ada sukuknya gitu ya. Nah, itu kemudian nanti dikelola oleh manajer investasi, kemudian nanti akan ditawarkan kepada para investasi. Mau yang mana, berapa, kita akan siap, atau manajer investasi akan mengatakan kami akan siap untuk mengelolanya. Nah, itu reksadana. Kalau reksadana syariah ya sama seperti itu, hanya perbedaannya pertama tentu saja yang paling mendasar itu adalah dari sisi apa? Dari sisi akadnya. Ya, dari sisi akadnya. Ya, akadnya pertama karena tadi kalau saham itu kan berarti saya sebagai pemilik saham gitu ya, dengan langsung ke perusahaan. Nanti disebutnya dengan emiten atau yang mengeluarkan saham itu. Jadi perusahaan dia butuh modal, maka kemudian dia akan dia akan menjual ya sahamnya kepada publik ya. Nah, saya akan membelinya. Berarti hubungannya adalah saya sebagai sebagai sohibul mal ya, sebagai pemilik harta, kemudian perusahaan itu sebagai mudorib, sebagai pengelola, sehingga akadnya adalah mudorobah ya. Nanti kalau mamanya banyak pemodal bisa juga nanti menggunakan musyarakah. Nah, kemudian ada juga beberapa yang menggunakan akad ijaroh juga gitu ya. Tapi yang lebih umum adalah mudoroba dengan musyarakah gitu ya. Karena sifatnya adalah penyertaan modal.
Oke, itu yang saham ya. Kalau yang reksadana berarti saya sebagai investor, saya adalah sohibul mal gitu ya. Kalau saya ngeliat ke kamera juga ininya ngeliat adanya di sini ya. Oke, jadi kalau tadi saham sudah jelas, kalau reksadana berarti apa? Reksadana itu berarti saya sebagai investor gitu ya, saya sebagai investor, saya sebagai sohibul mal. Sohibul mal itu artinya pemilik dari harta, sohib ya. Sohib itu sebenarnya pemilik. Kalau sahabat ya dekat-dekat lah, sohibul mal. Maka ada ashabul jannah ya, ada penghuni surga ya. Sohibul mal berarti pemilik harta. Saya sebagai investor atau pemilik harta, maka saya akan menginvestasikan uang saya ya. Nah, tetapi tidak langsung kepada pemilik perusahaan ya, tidak langsung kepada pemilik perusahaan, tetapi saya akan menyerahkan investasi saya atau dana saya kepada manajer investasi. Ya, manajer investasi yang sudah Yang sudah memang diakui oleh OJK, yang sudah sah secara hukum legal di OJK. Kemudian saya menyerahkan, umpamanya nggak usah banyak-banyak lah ya, 10 juta rupiah. Saya investor sohibul mal menyerahkan 10 juta rupiah kepada manajer investasi. Nah, kemudian kan terjadi apa? Akad. Akadnya bagaimana nih? Karena kan manajer investasi itu dia bukan bukan mudorib, dia bukan pengelola dalam artian itu bukan pengelola usahanya, ya. Jadi manajer investasi itu dia hanya sebagai sebagai wasilah atau sebagai perantara. Ya, sebagai perantara. Nah, teman-teman berarti tahu kan kalau saya investor, saya sohibul mal, kemudian saya berikan kepada perantara, dalam bahasa Arabnya itu adalah samsaroh gitu ya, perantara itu ya, broker kalau di bursa efek itu. Maka kemudian berarti akad yang dilakukan itu adalah apa? Adalah akad ijaroh ya, akad saya menggunakan, ada ujrohnya, ada fee-nya ya, ada fee dari saya nanti untuk yang manajer investasinya itu ya. Nah, kalau di sini bisa menggunakan apa? Menggunakan akadnya itu nanti bisa menggunakan ijaroh, kemudian nanti ada ya wakalah di situ juga jelas gitu ya. Kemudian juga bisa juga dengan samsaro atau simsar, itu adalah ya bentuk dari keterwakilan atau perwakilannya. Tetap saja berarti intinya itu saya bayar manajer investasi untuk mengelola uang saya. Ya, tapi dikelolanya itu bukan oleh dia, tapi dia akan salurkan kembali ke berbagai perusahaan yang menjual sahamnya, ya lebih tepat sebenarnya ya menawarkan, sebenarnya bukan menjual gitu ya, menawarkan sahamnya, atau mungkin nanti ada negara yang menawarkan juga sukuk negara SBSN, atau mungkin juga nanti ada investasi di pasar uang dan lain sebagainya, sehingga bisa dikatakan di sini bahwa yang namanya reksadana, yaitu reksadana syariah itu adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi. Berarti dia merujuk ke fatwa dari DSN itu menggunakan akad apa? Akad wakalah. Nanti saya akan sharekan juga di e-learning 4.0 itu di fatwa DSN-nya itu. Kemudian jadi akadnya itu kalau di reksadana itu ada dua. Ya, pertama, saya ulang-ulang lagi nih ya, mohon maaf nih biar jelas gitu ya. Kalau saham kan udah jelas. Jadi kalau reksadana itu akadnya itu ada dua. Yang pertama adalah saya sebagai investor atau sohibul mal kepada atau dengan manajer investasi, itu bisa dengan akad wakalah ya, samsaroh, atau nanti yang realnya itu adalah ijaroh, ada ujroh, ada fee-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah akad dari manajer investasi itu dengan pemilik perusahaan. Berarti nanti juga di situ akadnya adalah wakalah. Kenapa? Karena manajer investasi itu mewakili saya untuk membeli, untuk ya membeli dari saham kah, atau mungkin nanti di pasar uang, atau mungkin juga sukuk gitu ya, tadi obligasi syariah. Nah, itu berarti akad yang kedua. Nah, berikutnya kalau saya dengan dengan perusahaan seperti apa akadnya. Nah, sebenarnya sama tuh. Sebenarnya dia hanya
hanya diwakili saja. Jadi gini dua gini. Ya, jadi ini adalah pemilik modal. Ya, ini adalah pemilik modal. Sebentar ya, mohon maaf. Ini adalah pemilik modal. Ini berarti saya, ya. Kemudian ini adalah apa namanya perusahaan. Kemudian di tengah-tengah itu dia ada manajer investasi. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi dalam akad reksadana ini, ya reksadana konvensional ataupun syariah, berarti ada tiga pihak ya. Gini aja deh, ada tiga pihak yang atau yang terlibat. Ya, ada tiga pihak yang terlibat. Pertama, yang ini adalah perusahaan, kemudian yang ini adalah investor, sohibul mal, dan yang di tengah ini adalah manajer investasi ya atau disebut dengan tadi MI. Nah, ini investor dia akan menyerahkan uangnya kepada manajer investasi untuk digunakan investasi ini ke para pemilik perusahaan. Nah, itu kan ya. Jadi ada tiga yang terlibat dalam reksadana ini. Ya, saya ulang lagi deh biar jelas gitu teman-teman semuanya ya. Ini nanti boleh dicatat dan jadi challenge kita gitu ya. Jadi yang disebut dengan reksadana, ya, kalau yang sudah paham ya lebih bagus, nanti akan lebih paham lagi gitu ya. Jadi reksadana itu adalah yang terlibat itu ada tiga pihak, ya ada pemilik perusahaan gitu ya. Nanti ini bisa negara juga atau artinya ini sebenarnya lebih karena nanti kalau di bursa efek itu emiten. Pokoknya yang pemilik perusahaannya lah gitu ya. Perusahaan sendiri kalau perusahaan. Kemudian di sini ada investor, sohibul mal kita. Kemudian yang ini adalah manajer investasi. Nah, kalau kita ini investor kita itu ingin kalau saham itu kan dari sini langsung loncat ke sini, ya langsung ke pemiliknya itu atau ke perusahaannya ini. Tapi kalau reksadana dia akan apa? Dia akan menyerahkan uangnya ke manajer investasi, ya ke manajer investasi, kemudian manajer investasi itu akan ya membeli dari saham kah, sukuk kah, atau mungkin nanti di pasar uang gitu ya. Nah, kemudian berarti terjadi tiga akad ini. Kalau manajer investasi ke perusahaan berarti dia menggunakan wakalah gitu ya. Kemudian dari investor ke ini berarti dia adalah bisa mudorobah atau musyarakah. Kemudian ini ke ini dia ijaroh karena dia dia artinya itu memberikan fee, memberikan ujroh kepada manajer investasi. Nah, berarti ya, ketika bicara tentang reksadana itu berarti kita akan berkutat kepada akadnya itu adalah akad wakalah pertama. Ya, yang kedua adalah akad ijaroh ya. Kemudian yang ketiga itu adalah akad mudorobah gitu ya atau kadang bisa juga musyarakah, tapi yang lebih banyak adalah mudorobah. Nah, teman-teman semuanya insya Allah kan sudah paham tuh ya akad ijaroh itu seperti apa gitu ya. Kalau belum paham ya nanti boleh tanya lah ya. Akad ijaroh itu seperti apa, kemudian akad mudorobah itu seperti apa, ya sampai akad wakalah bil ujroh itu seperti apa, gitu ya. Termasuk juga reksadananya ini banyak ini nggak nih, banyak kemungkinan yang negatif nggak nih, ya mungkin saja karena kita kan akademisi, boleh saja kita boleh pertama ngomongin dulu terus nanti di next itu ada kritik dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Jadi tadi di fikih muamalah ini teman-teman semuanya nanti yang diperdalam itu adalah harus memahami akad ijarohnya dulu, ya kemudian akad wakalahnya, ya wakalah bil ujroh itu hampir sama dengan ijaroh sebenarnya, tapi ya ada sedikit perbedaan. Kemudian juga akad mudorobahnya itu, ya mudorobahnya itu. Nah, kemudian di reksadana ini kita juga mungkin perlu sedikit tahu tentang sejarah dari reksadana ini. Ternyata ini reksadana syariah itu sudah muncul sudah lama ya, dari tahun 1997 ya. Ya kita sebutkan di sana ada PT Dana Reksa Investment Management di mana sudah menawarkan gimana nih kan perbankan itu kan tahun 92-93 ya, 93 tepatnya. Kemudian di 4 tahun berikutnya reksadana itu sudah ada. Kenapa? Karena sahamnya sendiri juga sudah ada juga. Aduh, mohon maaf nih suara ini ya terdengar kayak di kampung ini. Ayamnya pengen eksis kayaknya nih. Ya, oke kita lanjutkan. Suara saya agak kencengan. Jadi reksadana ini sudah ada dari tahun 1997 ya. Kemudian juga kita tahu apa dulu itu ada Jakarta Islamic Index ya gitu ya. Di Bursa Efek Indonesia, dulu Bursa Efek Jakarta
Jakarta sekarang jadi Bursa Efek Indonesia itu sejak tahun 2000 itu sudah menawarkan namanya Jakarta Islamic Index atau indeks atau saham berbasis syariah. Jadi nanti kalau di saham kan ada dua. Pertama itu ada ISSI ya, Indeks Saham Syariah Indonesia, ada JII Jakarta Islamic Index. Dua-duanya gimana? Ya dua-duanya bagus gitu ya. Tapi kalau tanya ke saya, ya yang lebih bagus tentu saya Jakarta Islamic Index. Itu dia persyaratannya lebih detail dan pertanyaannya itu lebih ketat. Iya, ini ayamnya pengen eksis nih kayaknya nih. Jadi sengaja nih. Ya, baik. Nah, jadi antara Jakarta Islamic Index dengan ISSI, kalau Jakarta Islamic Index itu dia lebih lebih ketat dalam peraturan, ya lebih ketat dalam peraturan, dalam kemudian juga apa ya kalau ISSI itu lebih lebih mudah sehingga jumlahnya JI dengan apa dengan ISSI itu dia akan lebih banyak ISSI gitu ya. Tapi kita perlu tahu juga bahwa di saham sendiri itu nanti banyak perusahaan, terutama yang saham-saham apa blue chip ya disebutnya itu, yang dia saham yang memang apa ya keuntungan itu besar, perusahaannya besar, kemudian sedikit sekali kemungkinan ruginya itu ya biasanya sudah masuk ke Jakarta Islamic Index gitu. Sebut saya tadi umpamanya saya sebutkan ya lepas dari ininya ya apa namanya dari sisi ya apa namanya namanya dan sebagainya. Contohnya saya sebut saja Unilever umpamanya. Unilever itu dia masuk ke ini, masuk ke Jakarta Islamic Index. Yang tidak masuk ke Jakarta Islamic Index itu atau yang tidak masuk ke saham syariah itu adalah perusahaan rokok. Nah, itu nggak boleh tuh. Ya, perusahaan rokok, kemudian juga nanti ada apa? Ada perusahaan atau bank konvensional itu tidak boleh, leasing yang konvensional itu pun tidak boleh. Tapi kalau yang perusahaan umum seperti Telkomsel umpamanya gitu ya, kemudian ada gas negara gitu ya, kemudian juga ada apa yang pertanian gitu ya, itu boleh. Makanya tadi sampai ke apa namanya Rumah Sakit Siloam itu dia masuk ke ISSI juga ya, apa Indeks Saham Syariah Indonesia karena lihat dari sisi manajemen dengan pengelolaannya saja. Nah ini juga menarik dan nanti teman-teman harus bisa riset nih. Soalnya nanti mungkin sudah ada yang udah pernah ya ke sana ya bikin apa visiting industry itu ke sana kemudian lihat kalau mau ke detail ke riset dibikin skripsi atau tesis gitu ini yang punya apa namanya saham itu yang muslimnya berapa nih mohon maaf nih bukan sara gitu ya, tapi yang muslimnya itu berapa persen nih, berapa banyak nih. Kemudian jangan-jangan perusahaan itu ya banyak sekali. Oh, zaman sekarang itu orang luar itu banyak sekali yang menguasai saham gitu. Nah Indonesianya, nah ini literasi dari keuangan khususnya di saham dan juga reksadana ya. Nah kemudian juga dari tujuan reksadana kita tahu yaitu memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Tahun 2000 ada Jakarta Islamic Index, kemudian tahun 2001 fatwa DSN MUI itu nomor 20 tahun nomor 20 DSN MUI garis miring 4 garis miring tahun 2001 itu telah mengeluarkan fatwa tentang pedoman pelaksanaan dari investasi untuk reksadana syariah gitu ya. Jadi reksadana syariah sehingga sudah jelas sekali berarti gitu memang ada. Ini juga otoritas dari jasa keuangan juga menunjukkan di sampai Maret kemarin ini 2021 itu sudah ada sekitar reksadana itu sudah 293 produk reksadana. Ya, jadi sudah 293, 200-an lebih, sudah banyak sekali nih ya, sudah banyak sekali. Tapi mungkin kita belum terbiasa, bahkan kalau apalagi masyarakat gitu ya, ini reksadana apa ya? Memang apa tingkat sosialisasi dan sebagainya itu masih kurang. Kemudian juga ada masyarakat yang menganggap ya ribet lah kayaknya gitu ya. Kemudian juga khawatir nggak aman gitu. Padahal kalau dia yang syariah, kemudian juga ya dia kan reksadana itu kan jangka pendek, nggak terlalu lama ya, nggak ada yang hanya kalau di pasar uang itu dia hanya 1 tahun 365 hari ya, kemudian juga 3 tahun 5 tahun gitu, kecuali kalau yang di sukuk itu mungkin bisa lebih lama gitu ya. Tapi ini menjadi kebijakan yang menurut saya sangat menarik sekali dan generasi muda terutama siswa prodi ekonomi syariah nih yang di UPNVJ ini. Nah itu ya harus bahasa ini harus melek lah ya untuk investasi seperti ini. Kalau nanti ada saudaranya atau mungkin ada keluarganya atau mungkin Pak Bu, kayaknya sekarang itu kalau mamanya tadi investasi emas itu oke boleh bagus tapi liquidnya itu kurang gitu ya. Kemudian kalau umpamanya dari
sisi apa namanya, udah beli properti rumah umpamanya, wah itu lebih lama lagi dia bilang gitu. Kalau rumah itu ya oke, harga tanah, harga rumah itu memang naik terus gitu, tapi penjualannya itu lama gitu ya, apalagi di zaman sekarang. Mendingan apa? Udah modalnya itu kecil gitu ya. Tadi kan kalau emas atau itu kan pakai properti ya, atau yang lainnya lah gitu ya, apartemen dan lain sebagainya, properti ya. Itu perlu besar. Tapi kalau reksadana, saham itu kecil. Syaratnya gimana? Nah, saya udah belajar nih, ceritakan gitu ya. Saya sudah belajar nih tentang reksadana syariah. Kenapa? Berarti reksadana bukannya itu haram? Iya, kalau mau reksadana yang konvensional ya haram. Kenapa haram? Karena pertama, kalau reksadananya itu dalam bentuk saham gitu ya, berarti dia sahamnya itu jangan-jangan saham umpamanya Homer gitu ya. Wah, kemarin sempat ramai kan ya di DKI itu kan ya. Jangan-jangan sahamnya itu adalah saham minuman keras gitu kan. Atau mungkin dia sahamnya adalah saham apa namanya, pabrik rokok umpamanya. Wah, jadi kalau MUI memang masih belum, atau ya mungkin moga-moga memang tidak gitu ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia dengan DSN MUI memang tidak menghalalkan, atau belum ya, bolehlah ya, belum membolehkan untuk saham dan juga reksadana yang mengandung saham dari perusahaan rokok gitu ya. Kemudian juga di reksadana sendiri ya, dia tidak boleh untuk di pasar uang yang sifatnya itu adalah sifatnya dari dari reksadana ini yang dia pasar uang yang tidak ya dan biadin, tidak yang cash. Nah, nanti boleh belajar lagi tuh tentang reksadana pasar uang ini. Jadi dalam bentuk atau spesifik ke pasar uangnya itu. Oke, lanjut ya. Ini ada ini. Nah, kemudian ini yang paling penting bagian dari tahis saya, yaitu tentang perspektif dari fikih muamalah. Ya, saya diberikan amanah oleh Ustadz Ade ini di kelas besar ini terkait dengan berarti reksadana dalam perspektif fikih muamalah, atau fikih muamalah melihat ya dari reksadana ini. Ya, oke. Yang pertama, ini metode nanti boleh resume, boleh dicatat gitu ya ucapan saya ini ya. Jadi ketika kita bicara tentang reksadana, kemudian mata kuliah kita adalah fikih muamalah, berarti kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya reksadana itu dalam tinjauan fikih muamalah, gitu kan? Nah, tentu saja kalau ketika bicara tentang fikih muamalah ya tidak bisa lepas juga dari alatnya atau metodenya yang disebut dengan apa? Dengan usul fikih. Nah, saya berikan usul fikih yang mudah sajalah ya, yang nggak ribet-ribet gitu ya. Jadi pertama begini, oke. Pertama ketika kita bicara tentang reksadana dalam tinjauan ekonomi syariah, berarti reksadana adalah wadah dari investasi ya, yang dikelola oleh manajer investasi untuk melakukan investasi di beberapa perusahaan. Uangnya itu berarti dari investor. Berarti ada tiga pihak yang atau yang terlibat. Nah, itu sudah tadi ya. Nah, berarti harus tahu dulu. Jadi kalau ngomongin tentang nanti di skripsi ya, atau di tesis, atau mungkin di artikel pun seperti itu. Jadi ketika kita membahas tentang digital money, ketika bicara tentang Bitcoin, ketika kita bicara tentang finance technology, ketika sekarang kita bicara tentang reksadana, maka hal pertama yang harus dipastikan, yang harus dipahami itu adalah definisi, pengertian, makna, hakikat dari reksadana. Oke, reksadana itu sudah. Nah, sudah ya, seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti reksadana investasi, ada manajer investasi. Oke, berarti dia akadnya adalah apa? Akadnya adalah penyertaan modal. Ya, penyertaan modal. Ya, penyertaan modal dari investor kepada perusahaan. Ya, nah hanya dia melalui perantara, yaitu manajer investasi. Nah, berarti selain menggunakan akad mudorobah, ya, karena ada investor sohibul mal dengan pemilik perusahaan, ya, menggunakan akad mudorobah, tetapi di sana juga dia ada perantara, yaitu manajer investasi, sehingga kemudian investor akan memberikan ujroh kepada manajer investasi dengan kesepakatan. Ingat, ujroh atau ijaroh itu kan dia sebenarnya sama dengan jual beli, ya, yaitu jual beli tenaga.
Umpamanya saya saya memperbaiki rumah gitu ya. Saya memperbaiki rumah. Berarti apa? Ketika saya memperbaiki rumah berarti saya beli tenaga tukang untuk memperbaiki rumah. Kan jual beli, ya kan jual beli. Berarti dalilnya apa? Ya tadi di surat Al-Baqarah 275, wa ahallallahul bai', ya. Allah itu menghalalkan jual beli. Ya di Anisa juga illa antakuna tijarotan, kecuali dengan bisnis perniagaan, ya. Berarti manajer investasi dengan investor itu akadnya adalah apa? Jual beli. Jual beli apa? Jual beli jasa atau tenaga. Nah, jual beli jasa atau tenaga ini dalam fikih Islam itu disebut dengan apa? Dengan ijaroh. Ya, kalau namanya bisa jadi samsaroh, orangnya itu simsar gitu, tapi tetap saja dalamnya adalah ijaroh dengan ujroh. Ijaroh itu berarti akadnya, ujroh itu fee-nya, uang yang diberikan kepada orang itu. Nah, kalau jual beli ya saya beli, oke, saya beli jasa Anda untuk mengelola uang saya. Mengelola dalam arti itu hanya mengatur, oke, uang Bapak sekarang itu ada 50 juta. Ya, 50 juta Pak, kalau Bapak dapat untung, jangan langsung ke saham semuanya. Ya, tapi nanti, tadi kan ada disebutkan tuh, umpamanya yang diinvestasikan itu 80% saja untuk umpamanya, atau mungkin hanya 30% itu untuk pasar uang yang syariah ya, kemudian 30% lagi untuk saham, kemudian mungkin 10% saja atau 20% saja untuk sukuk gitu ya. Nanti yang lebih aman 20% lagi adalah di obligasi. Nah, itu adalah tugas dari manajer investasi. Berarti akadnya antara investor dengan simsar, dengan manajer investasi itu adalah ijaroh. Nah, kemudian manajer investasi ke perusahaan karena dia itu mewakili dari investor ya untuk menanamkan modalnya di perusahaan kalau itu saham ya, atau mungkin di sebuah di capital market atau mungkin di money market gitu ya, berarti ke perusahaan yang memang dia di pasar uang itu, atau mungkin tadi sukuk berarti bisa perusahaan atau bisa juga negara gitu ya, negara yang mengeluarkan sukuknya dia akan membelikan ke sana, berarti dia hanya mewakili, berarti pakai akad wakalah. Nah, teorinya ya. Kalau prakteknya kadang bisa jadi dia fee-nya itu dia ngambilnya hanya dari investor saja. Kalau dari sini itu tidak. Tapi kadang keuntungan ini nanti akan dapat perjanjian itu manajer investasi itu akan dapat ya persentasi ya dari keuntungan ya. Kalau sahamnya umpamanya untungnya umpamanya nih ya, umpamanya sampai 30% wajar ya, 30%, maka mungkin bisa jadi manajer investasi itu akan ngambil umpamanya dari mulai 1%, 2,5% standar itu ya, 2,5% atau sampai ke 5%. Ya, ke 5% gitu ya. Nah, itu berarti di manajer investasi. Berarti kita menemukan dalam fikih muamalah ini ada akad pertama adalah mudoroba, yang kedua adalah akad ijaroh, dan yang ketiga adalah akad wakalah. Berarti ada 3 akad yang digunakan dalam reksadana ini ya. Nah, kalau tadi reksadana syariah kan berarti sudah jelas gitu kan ya, ya harus syariah lah gitu ya. Kalau umpamanya tidak syariah ya berarti ya nggak sah, nggak bisa, karena objeknya itu umpamanya tadi yang haram, perusahaannya itu mungkin perusahaan homer atau perusahaan rokok atau mungkin perusahaan yang bergerak di bidang umpamanya perjudian dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Nah, di perspektif fikih muamalah, setelah kita tahu hakikat dari reksadana, kemudian akad yang bisa digunakan dan memang sudah digunakan karena ada tadi fatwa dari DSN MUI tahun 2001 gitu ya. Berikutnya adalah berarti mudorobah. Kalau mudorobah itu berarti akadnya apa nih? Ayat Al-Qur'annya apa nih? Kemudian hadisnya apa nih? Kaidah-kaidah fikihnya apa nih? Istihadnya seperti apa nih? Ya kita akan kembali ke yang di awal yang menjadi dasar dari pembahasan kita, gitu ya. Yaitu pertama, nah bahwa tadi baik akad mudorobah ataupun ijaroh itu memang diperbolehkan. Kenapa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-20 275, nggak usah diulang lagi ya. Kemudian juga di An-Nisa ayat ke-29, kemudian ditambah lagi di Al-Baqarah juga 188. Itu menjadi landasan dari kalam ilahi. Yang kedua adalah
landasan dari Sunnah Nabawi, ya, dari riwayat Tirmidzi, kemudian juga hadis riwayat dari Ibnu Majah tentang ya segala hal terkait dengan perjanjian, dengan kesepakatan, dengan bisnis, dengan jual beli itu diperbolehkan, ya, kecuali yang di sana itu haram atau mengharamkannya halal atau menghalalkannya haram, itu ya tidak diperbolehkan, gitu ya. Kemudian juga dalam transaksi itu sendiri berlaku kaidah la dororo wala diror. Contohnya tadi ternyata ya di beberapa itu ada yang manajer investasi yang mungkin bukan tidak profesional tapi memang sengaja mungkin agar dia keuntungannya lebih besar gitu, mungkin investornya itu nggak terlalu paham, kemudian menzalimi dari pihak investor. Nah itu juga tidak diperbolehkan gitu ya, karena la doror wala diror gitu ya. Yang paling banyak ya memang biasanya kadang bisa jadi kadang perusahaannya tapi sangat kecil sekali ya kalau perusahaannya, tapi yang paling banyak itu adalah di manajer investasi. Maka cari manajer investasi yang amanah dan profesional, cari yang ya yang muslim ya, yang dia memang perusahaan juga bagus dan tentu saja ya profesional lah dan amanah gitu ya. Kemudian juga di kaidah fikih yang sudah ini selalu digunakan oleh fatwa DSN MUI tentang hukum asal dari muamalah itu adalah halal, adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Di reksadana sebagiannya itu haram. Kenapa? Karena memang ada dalil yang mengharamkannya. Contohnya kalau obligasi, reksadana yang di dalam itu ada obligasi, ya obligasi tadi itu utang, dan utang itu namanya obligasi itu pasti pakai bunga gitu ya, itu ya haram, nggak boleh. Kemudian juga nanti reksadana dalam bentuk investasinya itu pasar uang gitu ya. Kalau pasar uang itu ternyata dia pakainya bukan spot, dia pakai forward atau pakai future dan sebagainya, ya itu maka ya haram, itu tidak diperbolehkan karena itu lebih ke arah trading dari uang gitu ya, market trade money trading gitu, itu juga oleh DSN juga tidak diperbolehkan. Kemudian juga kalau reksadana ternyata dalamnya itu adalah saham, yang saham tadi itu adalah saham dari perusahaan rokok, perusahaan umpamanya Homer, minuman keras, atau mungkin saham dari perusahaan perjudian gitu ya dan lain sebagainya, maka itu juga ya sahamnya tidak boleh, otomatis reksadananya juga tidak boleh dijual belikan dan haram. Nah, tapi ada yang memang halal, ada yang diperbolehkan ya, ketika tadi sahamnya atau sukuknya itu adalah sukuk negara. Kalau sukuk negara kan ya macam-macam tuh untuk berbagai bentuk pembangunan infrastruktur atau mungkin proyek tertentu. Kemudian juga dia juga memang juga sudah tentang fatwa DSN MUI tentang sukuk juga memang diperbolehkan gitu kan itu sudah jelas sekali gitu ya. Kemudian juga kalau umpamanya dia ternyata perusahaan juga memang bagus gitu, dia tidak terkait atau tidak melakukan bisnis ilegal atau bisnis yang haram, nah itu berarti diperbolehkan. Nah ya berarti itu dari investor ke pemilik perusahaannya. Kemudian nanti ke manajer investasinya, ya akadnya itu jangan sampai nggak jelas nih ya, artinya ya akadnya berarti tadi pakai akad ijaroh gitu ya, kemudian kesini itu pakai akad wakalah ya, nanti bisa langsung ke wakalah juga bisa juga, tapi kan wakalah ujung-ujungnya juga wakalah bil ujroh ya, ijaroh juga sih jadinya gitu ya. Oke ya. Kemudian juga tadi dari sisi untuk di perspektif dari fikih muamalah. Jadi harus dipahami itu sebagai bagian dari ternyata betul bahwa kebijakan dari reksadana, khususnya reksadana syariah itu sudah halal gitu ya, berdasarkan fatwa dari DSN MUI nomor 20 tahun 2001. Nah, kemudian yang terakhir dari saya itu adalah memang ya dalam reksadana itu sama seperti dalam fikih muamalah atau dalam praktek dari ekonomi dan bisnis modern lainnya, memang ada beberapa hal yang juga perlu kita kritisi. Ya, contohnya tentang di sini itu ada 3. Yang pertama itu terkait dengan hak masyarakat dari pemodal. Ya, hak masyarakat dari pemodal. Ini biasanya itu masyarakat modal itu hanya mendapatkan bukti kepemilikan yang berupa unit penyertaan modal dan bukan kepemilikan atas unit usaha yang dikelola oleh emiten sebagai pengguna. Ya, ini agak sedikit kritis memang gitu ya. Jadi saya beli saham Telkomsel gitu ya. Tapi kayaknya cuma pengakuan doang deh gitu ya. Giliran kita ke sana, ya kalau kalau betul sih betul memang gitu. Jadi saya punya saham Telkomsel gitu umpamanya gitu. Jadi saya punya dong ketika saya ke galeri Telkomsel gitu. Wah, ini sebagian punya saya nih walaupun cuma bangkunya atau apanya. Itu pengakuannya gitu ya. Nah, padahal tadi kalau umpamanya padahal
yang namanya akad yang mengikat itu yang diwakili oleh manajer investasi di mana adalah akad mudharabah. Jadi betul-betul kalau namanya mudharabah berarti memang penyertaan modal dan kita punya aset, punya modal, punya kontribusi di perusahaan tersebut gitu ya. Jadi sohibul mal itu betul-betul memang memilikinya gitu. Tapi kan sekarang itu ya masih agak sedikit ngambang lah gitu ya. Ada ngambang. Terus yang kedua juga kalau umpamanya ternyata, ini agak kritik lagi juga nih. Ya kalau ternyata usahanya itu umpamanya tadi di saham gitu ya, di saham atau di mata uang dan sebagainya, pasar uang dan sebagainya. Kalau umpamanya terjadi kegagalan usaha, masa kepemudaan diminta bertanggung jawab atas resiko kerugian sebesar presentasi modal yang mereka sertakan. Cuman kayaknya bagi kan kita maunya itu bagi hasil gitu ya, sementara bagi ruginya itu hampir hampir jarang. Nah, ini kadang orang nggak mau nih gitu. Padahal kalau dalam Islam itu keuntungan itu ya berbanding dengan resiko gitu ya. Keuntungan itu berbanding dengan kerugian. Sementara kadang yang ada itu hampir semua manajer investasi mengatakan ya walaupun kita pakai syariah itu kita nggak pernah rugi tuh, kita nggak pernah apa namanya kekurangan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga ada bukti penyertaan modal reksadana itu diterima oleh masyarakat modal hanyalah bukti pengakuan wakalah yang diterbitkan oleh manajer investasi. Nah ini karena mungkin nanti manajer investasi itu mungkin belum begitu memahami gitu ya. Kalaupun paham juga menganggapnya. Jadi kita cuman kayak kayak apa ya seperti hanya keterwakilan saja ya, hanya hanya akad atau bukti keterwakilan kita di sebuah perusahaan gitu ya. Nah, pada kasus reksadana juga terjadi ketidakadilan karena masyarakat modal harus menanggung kewajiban yang melebihi batas kewajaran. Hak kepemilikannya dipindahkan kepada emiten tanpa ada alasan yang menggunakan secara syariat pula. Dengan demikian praktek semacam ini adalah bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Ini terutama nanti terkait dengan ketika dari pemodal kemudian ke manajer investasi kemudian langsung ke mana ke emitennya ke pemilik ke perusahaannya itu kalau tanpa menggunakan akad yang benar ya bisa jadi itu masuk ke dalam tadi ancaman ayat di surat An-Nisa ke-29 ya la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian yang kedua, hak manajer investasi ini menarik juga ya. Ya jadi kalau manajer investasi itu kan dia mengelola uang kemudian nanti diinvestasikan di beberapa perusahaan. Nah, yang dia kan tadi sebagai perwakilan ya, mewakili masyarakat pemodal, berhak mendapatkan bagian dari aktiva bersih yang dihitung dengan persentasi. Akad ini dalam disiplin ilmu fikih disebut dengan akad ijaro, jual jasa atau akad jualah upah. Nah, nanti kalau jualah itu berbeda lagi ya dalam fikih muamalah itu. Kalau jualah itu dia lebih ke arah sayembara. Jadi ada di awal itu dilakukan jadi kan gini. Jadi jualah itu adalah akad ya sayembara. Contoh di zaman dulu itu adalah umpamanya kuda ya. Zaman dulu kan ya jangan atau inilah kendaraan lah ya. Kendaraan saya itu hilang gitu ya. Naudzubillah gitu ya. Motor saya umpamanya hilang gitu ya. Kemudian saya bilang begini ke orang-orang, siapa saja yang menemukan motor saya akan kasih uang 500.000. Ah, itu berarti nanti akad jualah. Nah, ternyata ada si Fulan nih, ya, si Fulan yang umpamanya itu Pak Ahmad umpamanya dia mendapat dia bisa menemukan motor saya. Maka kemudian atas prestasi itu menemukan motor saya, maka saya memberikan 500.000 rupiah itu akad jualah. Jadi ada pengumuman, ada iklan pengumuman dari orang yang melakukan jualah itu, kemudian ada yang melaksanakan kerjanya itu memang nggak jelas dalam artian itu bisa ketemu bisa tidak gitu ya. Kemudian ketika ketemu ya syaratnya ketemu itu baru diberikan hadiah itu jualah. Nah, kalau buka sendiri bahwa upah dalam kedua jenis akad ini haruslah ditentukan dalam bentuk nominal, bukan persentasi. Penentuan hak manajer investasi dalam persentase sebenarnya termasuk bentuk gharar yang diharamkan dalam syariat Islam. Maksudnya apa? Jadi gini, tadi kan akadnya itu wakalah. Ya, kalau akad wakalah berarti kan dia dapat ujroh. Nah, dalam fikih itu yang namanya ujroh itu harus ditentukan. Ya, ditentukan. Sementara tadi yang saya bilang itu bahwa manajer investasi itu dia akan menetapkan persentasinya itu bukan dari kesepakatan tapi dari jumlah
hasil atau dari keuntungan yang diperoleh dari emiten. Nah, ini jadi masalah gitu. Kenapa? Karena dia diambil itu dari presentasi keuntungan, bukan dari ujroh yang sudah ditetapkan, ya. Bisa dipahami nggak nih? Ya, jadi kalau ujroh yang ditetapkan berarti gini, saya bilang saya investor ya, saya Sohibul Mal. Manajer investasi, tolong ini saya punya uang 100 juta, tolong silahkan saya investasikan, silahkan umpamanya di saham syariah, kemudian juga di sukuk ya, kemudian di pasar uang yang syariah juga. Ya, nah nanti saya akan kasih Anda umpamanya dalam sebulan ya sekian gitu ya, umpamanya dalam sebulan umpamanya 250.000, umpamanya 250.000 saya akan kasih setiap bulan. Nah, ketika kemudian investasi saya yang tadi 100 juta dapat keuntungan, ya seharusnya itu langsung dikasih ke saya gitu ya. Nah, tapi ternyata prakteknya yang banyak itu adalah manajer investasi akan mengambil dari keuntungan investasi saya itu sebanyak atau sejumlah sekian persen. Jadi persentasi. Nah, ini perlu didetailkan lagi ya. Kenapa? Karena bisa khawatir itu sampai kepada ghoror. Karena apa? Karena akad wakalah bil ujroh atau akad ijaroh itu bukan persentasi keuntungan, tetapi jumlah tertentu yang sudah disepakati. Oke, terakhir sekali yaitu ketiga adalah terkait dengan bank kustodian. Memang ini jadi apa? Ya keprihatinan kita bahwa ternyata bank kustodian itu ya belum ada yang pakai prinsip syariah ya, kustodian itu di Bursa Efek Indonesia, walaupun katanya dipisahkan gitu dananya ya. Jadi kalau kita cermati, kalau kita lihat ternyata tugas dari bank kustodian itu kan dia memberikan layanan. Jadi uang kita ngumpul di sana, kemudian nanti dia akan mentransfer untuk apa namanya, apakah itu penjualan, kalau pembelian berarti dia akan apa ketemu di sana gitu ya. Nah, dengan demikian maka sebenarnya itu sejatinya itu adalah akad yang mengikat bank kustodian adalah ijaroh ya. Konsekuensinya maka seharusnya imbalan yang mereka terima adalah upah yang ditentukan dalam nominal tertentu, bukan persentasi. Ya, ini juga lagi-lagi kalau di bursa efek, kenapa ngomongin bursa efek? Ya iyalah kan tadi kan bursa efek itu dia menjual saham. Reksadana salah satu bentuknya adalah saham. Kalau yang tadi pasar uang kemudian sukuk nanti kan juga ada di capital market itu biasanya di pasar bursa berjangka gitu ya. Nah di situ ternyata di bank kustodiannya itu ya bank kustodiannya itu ternyata dia menggunakan juga persentasi dari keuntungan jual sekian persen, beli sekian persen. Nah, padahal seharusnya dia tetap pakai menggunakan ijaroh. Nah, ini perbedaan antara akad tadi yang reksadana syariah dengan konvensional. Kesimpulannya dari sisi pengelolaan dikelola dengan prinsip syariah, kemudian reksadana konvensional aja tanpa memperhatikan prinsip syariah tentu saja. Ya, kemudian juga efek itu artinya saham ya. Saham yang menjadi portofolio investasi itu adalah investasi yang hanya pada efek-efek yang masuk dalam daftar efek syariah di desk-nya itu. Sementara kalau di konvensional itu ya bebas gitu, tidak ada aturannya. Ya, kemudian mekanisme pembersihan harta non halal ini juga berlaku cleansing, yaitu kalau memangnya ada beberapa sumber yang meragukan atau memang mungkin dari sisi apa namanya ribanya dan sebagainya itu kita ada mekanisme untuk pembersihan kekayaan yang non halal. Kemudian tentu saja di reksadana syariah itu harus ada perusahaannya, kemudian juga bursa efeknya, harus ada dewan pengawas syariah. Sementara di reksadana komersial itu tidak ada. Perjanjiannya yang paling basic, yang paling penting itu adalah menggunakan akad syariah, sementara yang konvensional itu dia ya akadnya itu tidak jelas atau ya tidak diakui dalam sistem fikih muamalah. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah pembahasan terkait udah 933 nih ya. Terima kasih semuanya. Ini terkait dengan reksadana dan produk-produk yang ada di dalamnya ya. Dia meliputi ada saham, ada sukuk atau obligasi syariah, kemudian juga dia ada money market
ya gitu. Kemudian juga ada apa namanya elemen-elemen yang lain yang kemudian disatukan dia dalam sebuah wadah, itu yang disebut dengan reksadana, yang kemudian dia itu dikelola oleh manajer investasi yang ditawarkan kepada investor, kemudian nanti investor akan melakukan investasi ya. Dan zaman sekarang semuanya sudah menggunakan apa ya, sudah menggunakan apa namanya aplikasi, sehingga dengan sangat mudah sekali. Oke, kalau ada yang belum jelas, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Ya, alhamdulillah ini yang sudah open kamera. Terima kasih. Ya, nanti teman-teman boleh bertanya dan saya kasih waktu nanti sampai jam 10 gitu ya. Jadi kita biar 1 jam setengah. Setelah itu nanti mahasiswa S1 akan berikan akan saya berikan challenge untuk tadi beberapa hal terkait, cukup 1 atau 2 lembar saja resume terkait dengan reksadana perspektif syariah. Bahkan bisa hanya menggunakan 1 lembar, tapi dia bentuknya adalah kerangka atau tabel atau mungkin semacam apa ya, bagan gitu ya, bagan saja. Nanti di akhir saya akan sebutkan. Baik, kita akan berikan kesempatan baik mahasiswa S1, ada yang S2 juga di sini. Terima kasih, ada Pak Munawir juga, ada Bu Dewi Sartika juga. Jadi biar motivasi kita nih, biar biasa bertanya, karena biasa kadang agak malu-malu, tapi kalau yang fikih muamalah lumayan bertanya nih. Baik, saya berikan, bahkan nanti kalau untuk mahasiswa yang S1 itu boleh hanya sampai ke jam 10 tepat gitu ya. Tapi kalau yang lain, kalau saya kasih waktu nanti, kalau masih ada saya kasih kesempatan yang berikutnya juga. Oke, saya berikan pertama yang kelihatan di layar saya ini, ada Pak Munawir, silakan ditanyakan. Baik, Silakan open mic. ya, terima kasih. Saya mau bertanya 2 hal, Pak Ustadz. Yang pertama mengenai reksadana, yang kedua mengenai saham. Yang pertama adalah Silakan. reksadana ini apakah keuntungannya flat gitu? Keuntungan daripada kita investasi di reksadana ini apakah flat keuntungannya tetap gitu? Terus bagaimana Islam memandang keuntungan yang seperti itu? Padahal kan namanya diusahakan gitu, kadang untungnya besar, kadang untungnya kecil. Di saham, Saya minum dulu. ya, kemudian di saham saya bertanya mengenai tadi jual beli saham. Ini masalah ijab kabulnya itu bagaimana Pak Ustadz? Sementara kita kan tidak, barang itu tidak ada di diri kita. Sementara bagaimana kedudukan hadis Nabi yang mengatakan la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual apa yang tidak ada pada dirimu. Nah, bagaimana, apakah itu tidak termasuk jual beli uang dengan uang, sementara ijab kabulnya itu seperti apa di jual beli saham? Sekian Pak Ustadz penjelasannya. Oke, terima kasih Pak Munawir. Satu-satu dulu ya, yang nanti tenang saja, saya akan berikan kesempatan ke semuanya untuk bertanya. Ya, ini mungkin bertanya itu soal nisful jawab dan juga nisful ilm. Bertanya itu adalah separuh dari ilmu dan juga separuh dari jawaban. Jadi teman-teman semuanya, terutama yang di S1 itu jangan takut untuk bertanya. Takut dalam artian itu, aduh nanti dibilang saya nggak paham lagi, nanti dibilang tell me lagi. Jangan seperti itu ya. Kalau tanya silahkan bertanya. Nanti kalau malu pakai omongan yang akhwat, mungkin pakai tulisan juga boleh juga. Baik, terima kasih. Pertama jawaban untuk Pak Munawir terkait dengan reksadana. Apakah reksadana itu dia keuntungannya itu flat gitu ya atau tidak gitu ya? Maka jawabannya secara umum bahwa keuntungan dari reksadana itu ya dia tidak flat. Dia akan dia akan dinamis mengikuti perkembangan dari keuntungan perusahaan. Karena reksadana tadi itu kan dalam bentuk saham, otomatis dia tidak flat ya, tidak flat karena tergantung keuntungan dari saham, dan itu biasa nanti setiap setahun sekali itu ada laporan keuangannya, kita akan tahu oh keuntungannya itu sekian. Mungkin yang dijual di pasar modal itu hanya 30% dari modal perusahaan gitu. Jadi nggak semuanya hanya 30%, sampai 40% jarang lah, 30% lah kita sebut. Jadi modal perusahaan itu yang dijual di saham itu dia hanya 30%. Nah, keuntungan 30% itu nanti akan dibagi kepada seluruh pemilik modal setiap tahun. Ini kalau sahamnya itu memang investasi. Tadi keuntungannya itu setahun sekali dalam bentuk dividen. Ya, dalam bentuk dividen setahun sekali tuh kalau saham yang
sifatnya itu normal, belum yang dijual belikan. Nah, kalau dia bentuknya tadi kan reksadana itu kalau mamanya pasar uang pun ya perusahaan itu dia akan melakukan apa jual beli, kemudian nanti keuntungannya itu akan di-share dengan pemilik reksadana itu. Kemudian kalau sukuk ini dia sifatnya dia kan penyertaan modal tapi dengan batas tertentu dengan flat dengan keuntungan yang dia sifatnya itu nanti apa ya nanti dia itu akan umpamanya 5 tahun ke depan maka Anda akan mendapatkan dengan sejumlah sekian dan itu pun sama juga dia tidak ditetapkan jumlah keuntungannya. Kalau umpamanya dia menjanjikan dalam artian biasanya itu yang dijanjikan itu adalah setara dengan bunga sekian gitu tapi tidak sama gitu. Jadi keuntungannya itu dia tidak flat karena dia akan mengikuti keuntungan dari perusahaan pemilik saham atau mungkin juga perusahaan yang mengeluarkan sukuk atau obligasi syariah. Kemudian juga kalau di money market itu berarti di keuntungan dari pemilik pasar uangnya itu gitu ya. Nah, kalau tadi kan saya katakan kalau kita reksadana itu jangan yang di pasar uang karena sangat mengkhawatirkan gitu ya, sangat kritis. Titik kritisnya itu adalah banyak sekali pasar uang itu yang tidak islami gitu ya, karena dari 3 itu hanya satu yang dihalalkan atau yang dibolehkan gitu ya. Jadi pasar modal nanti boleh lihat nih umpamanya banyak sekali ya, nanti boleh lihat di Play Store itu bahkan sampai saya sebut saja nggak apa-apa lah sebagai contoh gitu ya, bukan iklan ya. Umpamanya Bukalapak itu sekarang sudah punya produk namanya Bukareksa. Ya, jadi Bukareksa itu kita cuma punya uang 50.000 kita bisa punya reksadana. Ya, nah tentu saja tadi dia cari yang Bukareksanya itu yang reksadana yang syariah gitu ya. Kemudian kalau saya sih lebih cenderung ya tadi ya milik pemerintah aja lah gitu ya. Ya perusahaan atau sekuritas atau pemilik reksadana di bank ya. Bank syariah sekarang sudah menikah. Namanya salah satu dari bank terbesar di Indonesia namanya BSI umpamanya dia setiap periode itu mengumumkan untuk ini ada penawaran sukuk, ini ada penawaran reksadana, Bapak mau ikut atau enggak? Itu biasanya ada juga di informasi dan sekarang itu ya nggak usah kemana-mana, di kamar saja juga di rumah itu sudah bisa kita investasi reksadana gitu. Kalau sudah enak, kayaknya enak juga. Temen itu ada mahasiswa saya itu di Tangerang itu di saham itu kayaknya enak juga lumayan gitu ya, dia dapat sekian-sekian, ada yang sampai iklan apa tuh kemarin tuh iklan produk sampo gitu. Wih, saya dapat ini nih hadiah dari perusahaan X gitu ya berupa shampoo atau apa alat ini kecantikan gitu ya. Itu yang sementara dia halal ya diperbolehkan gitu. Ini kan bagian dari investasi. Kalau uangnya lebih sayang, kalau nabung itu tidak menolong kita. Nabung itu ya hanya uang ini aja karena biaya administrasi juga cukup cukup besar. Deposito masih oke gitu ya, bisa, tapi itu juga sedikit sekali, paling cuma 3-5% per tahun gitu ya, sedikit sekali. Tapi kalau di reksadana, di saham, kalau saya sih lebih cenderung kalau itu langsung ke saham saja. Saham itu jelas cari saham umpamanya ada bank syariah tuh dia yang sudah go public, atau mungkin kita ya agak sedikitnya biar ke umpamanya saya sebut produk umpamanya ada Indosat gitu ya, tapi saya cenderung ke Telkomsel umpamanya, atau mungkin gas negara, atau mungkin agro, atau mungkin ya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang syariah yang dia itu kita lihat bagus, kemudian nanti di kapitalnya itu juga bagus, kemudian pengelolaan juga bagus. Oke, itu daerah sadar, jadi tidak flat keuntungan. Yang kedua adalah terkait dengan saham. Betul bahwa yang paling bagus sebenarnya kalau kita mau investasi di saham itu sebenarnya ya niatnya itu memang investasi, bukan trading ya, bukan jual beli saham gitu. Itu yang kalau pendapat saya pribadi ini yang paling bagus gitu. Jadi saya umpamanya beli saham 100 lembar punya siapa ya, gantian lah ya, punya salah satu dari perusahaan namanya ada Dubai Bank gitu ya, yang syariah gitu kan. Nah kemudian saya akan simpan, kemudian nanti saya tinggal lihat-lihat aja harganya itu di aplikasi itu. Di aplikasi itu kan kelihatan hari ini naik, besok turun, hari naik itu turun, tuh tahu-tahu gitu. 1 tahun sudah berarti kita dapat dividen keuntungannya. Lumayan tuh, cukup besar itu ya, cukup besar itu. Tapi kalau tiba-tiba ternyata, saya lagi butuh duit gimana nih? Gatal juga nih tangan nih, pengen udahlah saya jual aja lah saham saya 100 lembar gitu. Pas lihat, lumayan juga nih, belinya tadinya cuma 10.000 sekarang sudah jadi 12.000.
Itu kan per lembar tuh, kalau kita punya 100 lembar, kita punya ini kan luar biasa tuh gitu ya. Jadi kalau per lembarnya 10.000, kemudian besok naik jadi 12.000, dijual itu dalam, ya kadang orang itu malah per detik gitu ya, per detik, per menit itu keuntungan itu langsung langsung meningkat. Umpamanya sekarang nih, ya kita tahu kalau di masa pandemi ini kalau kita mau investasi di saham itu ya cari saham perusahaan. Saya pernah punya beli yang saya sebut juga produk gitu ya, Kalbe Farma umpamanya. Ya, Kalbe Farma itu kan punya, ya dia kesehatan ya, jelas ya. Kalbe Farma itu dia sekarang udah punya apotek di mana-mana dan lain sebagainya gitu ya. Oh, udahlah saya beli Kalbe Farma karena ke depan itu kesehatan itu nomor satu gitu ya. Saya beli Kalbe Farma dan ternyata ya tiga pekan itu ternyata cukup naik, cukup bagus, cukuplah gitu untuk keuntungan gitu, daripada nabung pamannya di pengalaman ya, pamannya nabung itu 100 juta sebulan itu paling cuma dapat 60.000, 100.000, paling banyak itu 100 juta gitu. Tapi kalau dengan 100 juta di saham, di reksadana juga, itu cuma 3 hari, 5 hari, sepekan itu bukan 100.000, 1 juta itu dapat gitu ya. Ini yang kalau yang generasi muda itu pasti sudah terbuka dan sudah biasa, tapi harus tahu analisis fundamentalnya, basic analisisnya, kemudian juga nanti teknikalnya nanti biar paham. Teman-teman yang ya itu kalau pengen cepat kaya, salah satunya itu, tapi cari yang halal yaitu di saham syariah. Tadi berarti kalau saham syariah itu kalau yang investasi itu boleh ya selama perusahaannya syariah, kemudian ya kita cari yang bagus gitu ya, itu berarti halal boleh. Nah, kemudian kalau mama dia trading, nah trading itu kan berarti gini, saham itu kan berarti kepemilikan modal di sebuah perusahaan, dan itu dia terwakili oleh sertifikat ya. Kalau sekarang bukan sertifikat tapi ya pengakuan kita punya digit, kita punya uang. Nah ini kalau orang yang masih agak sedikit kolot gitu ya, agak kolot gitu ya. Kalau Pak Munawir sih modern ya. Kalau orang yang kolot berpikir ini sama dengan uang juga. Uang kita umpamanya mungkin masih ada yang di GoPay, atau mungkin yang ada di rekening, atau di GoPay, atau mungkin di berbagai dompet digital itu kan uang kayaknya nggak ada gitu ya. Kayaknya nggak ada uang ini. Uang berapa kalau di banking itu, di mobile banking itu, uang saya ada sekian, tapi uangnya mana nih, ada atau enggak? Tapi memang faktanya ada gitu. Faktanya ada bahwa kita bisa gunakan, bukti kita bisa gunakan. Jadi tadi kalau mamanya saham, kemudian itu adalah kepemilikan dari sebuah perusahaan, kemudian ternyata kita butuh nih, kita jual. Awalnya saham kita itu cuman umpamanya 50 juta. Tapi kemudian setelah sepekan seminggu gitu ya, ternyata harga saham itu naik. Nah, pas kita jual nih, kata butuh uang, jadi 55 juta. Wih, lumayan nih, seminggu dapat 5 juta gitu kan ya. Nah, itu juga para ulama mengatakan bukan ulama, artinya fatwa DSN MUI, trading itu dia diperbolehkan karena memang keterwakilan secara digital. Jadi diperbolehkan trading ini. Yang tidak boleh itu adalah yang sifatnya itu memang tadi sahamnya itu tidak halal, kemudian yang kedua juga tradingnya juga yang tadi yang waktu 3 hari itu juga bagian dari ijtihad kontemporer juga terkait dengan makna dari ya dan biadin itu adalah 3 hari. Nah, kemudian tadi dari sisi tradingnya ya, jadi sisi tradingnya itu diperbolehkan. Kemudian hadis terkait dengan la tabi malaisa indak itu betul sekali. Kita tidak boleh melakukan jual beli yang malaisa indak, barangnya itu tidak ada. Tetapi kalau ini saya pahami sebagai makna hadis yang sifatnya itu dia general, umum. Ya, umum. Kenapa? Karena ada hadis lain terkait dengan kekhususan, khususnya dalam jual beli salam. Teman-teman sudah paham apa itu jual beli salam? Kemudian juga ada jual beli istisna, bahkan dengan jual beli wakalah. Nah, ini memang menarik sekali nih. Oke, salam itu kan berarti saya menjual sepatu, sepatunya itu nggak ada di saya. Tapi kemudian banyak cara. Caranya itu adalah pertama itu pemilik sepatu itu akan mewakilkan kepada saya untuk menjualkan. Ya, berarti nanti pakai wakalah, kemudian nanti bilangnya itu apakah keuntungannya itu saya jual sekian, silahkan dijual berapa saja. Ini nanti ada sedikit kontroversi juga, atau mungkin silahkan dijual harga umpamanya 100.000, maka Anda akan mendapatkan 20.000. Berarti ada fee penjualan. Sepatunya nggak ada atau belum ada, ya mungkin masih di pabrik gitu ya. Tapi kemudian
Kemudian ada yang beli, saya iklankan, saya foto, kemudian saya spesifikasinya begini-begini, sebutkan secara jujur gitu ya. Kemudian saya jual di marketplace, ternyata laku, kemudian dia akan bayar uangnya terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan kirimkan. Ya, saya akan kirimkan sepatunya, atau mungkin ya orangnya itu, pabriknya itu yang akan mengirim ini ya, yang akan mengirimkan sepatunya. Berarti dia bisa menggunakan akad salam. Kalau istisna berarti barangnya itu belum ada dan akan dibuat. Kalau wakalah berarti saya itu hanya mewakilkan umpamanya pabrik sepatu itu untuk menjualkan sepatunya tersebut, sehingga tidak boleh melakukan jual beli pada barang yang tidak ada. Itu betul secara general, ya barang yang nggak ada gimana mau dijual belikan. Tetapi kalau ada janji, ada wa'ad bahwa barang itu bisa diadakan, ya ini berdasarkan hadis Nabi, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah wahum yuslifun. Ketika Nabi sampai ke Madinah, ternyata penduduk Madinah itu sudah melakukan salaf atau melakukan salam. Maka beliau bersabda, kalau kalian melakukan salaf, idza salafa ahdukum fal yuslif fi kailil ma'lum wa waznil ma'lum ila ajalim ma'lum. Kalau kalian melakukan jual beli, kan jadi penduduk Madinah itu saya mau beli kurma, tapi kurmanya itu belum ada. Nih saya bayar mamanya 3 tahun ke depan nih ya, sekian. Nanti kemudian setiap tahun itu akan dikasihkan kurmanya sekian, sekian, dan sekian gitu ya. Jadi selama spesifikasinya jelas, kemudian juga waktu penyerahannya jelas, kemudian timbangannya, ukurannya jelas, kemudian juga harganya juga sudah jelas, itu diperbolehkan. Tapi nanti kalau secara online banyak masalah juga nih. Ya, nah untuk mengantisipasinya dalam Islam, nanti teman-teman mudah-mudahan sudah belajar apa yang disebut dengan hakul khiyar atau hak untuk memilih. Salah satu yang paling penting adalah khiyarur ru'yah, pilihan dalam melihat. Gini jadinya. Jadi kalau dipoto belum tentu nih. Ya, kalau di gambar nih semuanya itu ganteng-ganteng nih. Ada Kahfi kelihatan, ada Pak Munawir juga kelihatan, ada siapa lagi nih yang kelihatan juga beberapa nih. Itu kelihatan tuh, bagus, ganteng, cantik dan lain sebagainya. Tapi padahal pas ngeliat aslinya belum tentu juga gitu ya. Tapi enggak sih, soalnya semuanya sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau di barang sama. Jadi kalau saya kemarin terakhir beli sepatu, sepatunya masih ada tuh, ya di sepatu tuh bagus banget gitu, Crocodile mereknya itu. Nggak apa-apa lah, nggak terkenal ini ya. Mereknya Crocodile, harganya ya memang murah, cuman berapa ya? Cuman 90 sudah enggak 89 ya, cuman 89. Oke lah, karena itu teman gitu ya, saya beli pas pas sampai ke rumah ternyata ya memang kalau sepatu kan harus dicoba gitu ya. Ternyata enggak, aduh agak sempit gitu ya. Kemudian juga kualitasnya ternyata lokal gitu ya. Iyalah, nggak mungkin interlokal gitu ya. Nggak mungkin internasional dengan harga segitu. Tapi ya udahlah, antarodin ridho saja. Tapi tadi ternyata apa yang dipoto dengan apa yang kenyataannya itu seringkali tidak sama, sehingga dalam Islam itu ada namanya khiyar ru'yah, pilihan ketika sudah melihat barangnya walaupun sudah dipoto ya. Foto apalagi kalau fotonya itu menipu. Wah, banyak sekali nih. Saya udah tertipu ya 2-3 kali ada tuh ya saya sebut saja umpamanya di Lazada gitu ya, bahkan di JDID gitu ya, kemudian di ya Bukalapak, atau mungkin di ya Shopee, atau di Tokopedia, Tokped gitu ya. Itu ya banyak gitu. Bahkan kalau yang saya sebut saja di e-commerce gitu ya, saya udah tahu nih sebagian itu mereka sebagian bukan penipuan tapi bentuknya itu tadlis atau ghis ya. Contohnya nih, di gambarnya itu ada paket peci, sarung, sama baju koko. Ya, peci, sarung, sama baju koko. Kita klik oke, beli. Ya, pas diklik beli, pilih. Ternyata yang dipilih itu apa? Ada cuma sarung doang, ada cuma peci doang, gitu ya. Sehingga nanti kalau yang orang nggak paham ketika klik beli, ternyata harganya cuma 40.000, yang datang apa peci doang, gitu ya. Karena memang dia kliknya seperti itu. Nah, itu ghis, itu adalah tadlis ya, yang dalam Islam tidak diperbolehkan. Saya juga kemarin jadi curhat nih ya, kena tipu juga nih yang di Facebook itu. Dibilang itu mini laptop, sampai saya tulis kan di tulisan itu di blog saya itu, mini laptop, yang datang nggak taunya obeng, kemudian meteran sama palu gitu. Wah, ini penipuan total gitu, 1,5 juta, luar biasa sekali gitu ya. Ini ya sangat tidak Islami. Nah, ini semuanya teman-teman semuanya mahasiswa, kenapa Indonesia dan dunia butuh ekonomi syariah. Ya, saya ulang lagi. Kenapa
kenapa dunia dan Indonesia butuh ekonomi syariah. Karena dunia dan Indonesia itu butuh namanya pedagang yang jujur. Nah, gitu ya. Jadi kalau kampus UPNVJ ini adalah kampus bela negara, maka bela negara, bela Indonesia dengan ekonomi syariah. Ah, gitu ya. Jadi kalau tradingnya tadi tidak rekomendasi untuk trading, tapi selama dia di DSN itu diperbolehkan, tapi saya lebih cenderung kalau investasi itu ya atau saham itu ya yang memang murni investasi jangka panjang 1 tahun biar dapat dividennya. Tapi kalau mama trading, kalau merujuk kepada DSN MUI itu juga diperbolehkan selama nanti pilih saham-sahamnya itu yang syariah. Oke, terima kasih Pak Munawir. Nanti bisa diskusi lagi berikutnya. Silakan yang lain ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Raihan, Pak. Raihan Syawari. Rehan Syawari. Silakan Rehan. Pak, saya mau bertanya juga terkait dengan reksadana dan saham nih, Pak. Tadi Ya, kan di reksadana itu penjelasannya ada penyertaan modal dalam bentuk utang sama penyertaan modal dalam bentuk ekuitas. Itu ya. boleh dijelaskan mungkin Pak apa maksudnya? Kemudian untuk yang saham nih Pak, saya sering dengar kalau misalnya akad di saham itu adalah bai'ul musawamah yang artinya tawar-menawar secara berkesinambungan. Itu mungkin bisa lebih dijelaskan Pak apa maksud dari bai'ul musawamah itu sendiri Pak. Kemudian Oke, terima kasih. sistemnya di saham itu kayak gimana? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih untuk Rehan Syawari. Pertama terkait dengan reksadana ya. Apakah reksadana itu tadi kenapa salah satu dari instrumennya atau komponennya itu adalah utang atau piutang gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi tadi saya menyebutkan bahwasanya reksadana ya berarti tanpa syariah ya. Jadi kalau reksadana secara umum atau reksadana yang konvensional itu salah satu elemennya itu adalah saham. Berarti sahamnya itu ya bisa syariah, bisa tidak. Yang kedua itu adalah obligasi. Kalau obligasi itu berarti adalah utang. Kalau utang namanya surat utang, ya surat utang plus bunga berarti dia tidak syariah. Ya, artinya dia itu riba dan tidak diperbolehkan. Ini kan reksadana yang konvensional. Kemudian juga pasar uang, money market. Pasar uang kalau dia selain yang spot, ya dia pakai future atau pakai forward, dia itu juga haram juga, tidak diperbolehkan. Kemudian juga yang bursa berjangka itu juga lihat dari pemilik atau dari perusahaannya itu kalau dia yang konvensional tadi dia tidak melihat apakah dia itu syariah atau tidak. Berarti itu juga capital market itu sendiri juga tidak diperbolehkan selain yang syariah. Capital market ada yang syariah juga. Oke, ya. Berarti kalau tadi ditanya dalam reksadana itu ada utang piutang atau ada surat utang, ya betul di reksadana yang konvensional. Tetapi kalau di reksadana yang syariah itu tidak ada utang, tidak ada piutang. Yang ada adalah sukuk. Sukuk itu adalah tadi istilah lain obligasi syariah, walaupun istilah obligasi syariah sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena obligasi itu adalah surat utang. Kok ada surat utang syariah? Ya tidak ada. Yang ada adalah sukuk. Sukuk itu adalah penyertaan modal dengan keuntungan yang nanti akan dibagikan ya antara 1, 2, 3, ya 5, gitu kadang sampai ke 25 tahun. Berarti dia beda antara obligasi dengan sukuk adalah kalau obligasi itu adalah surat utang, sementara kalau sukuk adalah penyertaan modal. Nah, itu sukuk itu adalah perubahan, transformasi atau pengganti dari obligasi syariah. Ya, oke, mudah-mudahan jelas. Jadi reksadana yang syariah itu tidak mengenal utang piutang. Terima kasih untuk Rehan Syawari. Yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan baik musawamah ya, jual beli dengan dengan saling menawar dan lain sebagainya. Ya, baik musawamah itu adalah memang jual beli yang yang dipersamakan atau yang kedua penjual dan pembeli itu memiliki memiliki posisi kedudukan yang sama sehingga terjadilah di sana itu tawar menawar. Kalau di saham yang sifatnya itu investasi murni ya itu tidak terjadi baik seperti itu.
ya, yang murni ya, yang murni maksudnya gini, saya tadi punya uang 50 juta, kemudian saya beli saham apa ya, saya beli saham Telkomsel lah gitu ya, atau mungkin Krakatau atau apa gitu ya, Telkomsel saja. Oke, saya punya uang 50 juta, kemudian saya beli saham Telkomsel 50 juta itu, oke, kemudian saya simpan. Nanti saya simpan ya. Kemudian nanti dalam jangka waktu 1 tahun saya akan mendapatkan dividen dari Telkomsel itu. Nah, berarti kan saya nggak melakukan jual beli saham, ya saya hanya investasi saham, dan ini yang menurut saya yang lebih Islamik, yang lebih selamat sebenarnya, karena memang tujuan dari saham itu sebenarnya seperti itu. Tapi kemudian ternyata sekarang itu saya tadi punya 50 juta itu ternyata belum 1 tahun, aduh saya perlu duit nih, gimana nih? Ya udah, saham saya jual. Saya jual di pasaran. Nah, ketika saya menjual di pasaran, ternyata ada orang lain yang mau beli, ya, kemudian juga yang mau beli, yang umpamanya yang mau jual itu saya nih. Oh, ternyata yang mau jual saham Telkomsel itu nggak cuma satu, dua, tiga, empat, lima lah umpamanya. Padahal kalau di prakteknya ya lebih dari 1.000 gitu ya. Kita ada 1.000 orang yang mau menjual saham Telkomsel. Kemudian di sisi lain ada pembeli. Oh, saya pengen beli apa namanya saham Telkomsel nih. Oh, ternyata banyak banget yang mau beli saham Telkomsel. Oh, ternyata 2.000. Yang mau jual itu 1.000, yang mau beli itu 2.000. Berarti kan berlaku teori ekonomi tuh, ya, antara supply dengan demand. Ya, kalau demand itu naik, otomatis harganya itu naik ya, tahu ya. Jadi kalau demandnya itu naik, otomatis kan harganya naik. Kalau supply-nya naik, sementara demandnya turun, otomatis harganya itu akan turun. Nah, di sanalah disebut dengan apa? Trading dalam saham itu di Bursa Efek Indonesia itulah yang disebut dengan baik musawamah, karena berlaku adanya hukum supply dengan demand gitu ya. Nah, nanti kalau di teorinya Adam Smith itu ada apa? Invisible hand ya. Nah, dalam Islam merujuk kepada teorinya Ibnu Taimiyah juga dan juga Abu Yusuf, di sana ada yang disebut dengan apa? Mekanisme pasar. Nah, mekanisme pasar karena di dalam itu ada jual beli, itu yang disebut dengan apa? Baik musawamah. Di sana terjadi transaksi, terjadi tawar menawar. Ketika ya kalau di pasar real itu kan kalau mau lebaran telur sembako itu naik. Ya karena banyak orang mau bikin kue gitu ya. Giliran sudah lebaran ini turun gitu ya. Itu kan pakai kaidahnya juga ceteris paribus gitu ya. Kalau tidak ada yang lainnya, artinya tidak berlaku umpamanya apa ya, musibah, atau mungkin tidak ada juga penimbunan dan lain sebagainya. Kembali ke pertanyaan, bahwa baik musawamah dalam trading di saham itu betul terjadi karena berlaku hukum permintaan, ya, ada demand dengan supply-nya. Nah, itu juga keluar dari apa? Dari berbagai saya sebut umpamanya kejahatan di bursa efek. Kejahatan itu maksudnya bagaimana? Kita mengenalkan di fikih muamalah itu ada namanya baik apa? Al-ghis, ya. Dikatakan itu apa? Man ghassana falaisa minna, ya, barang saya berbuat curang maka dia apa namanya dia itu ya bukan golongan kami. Kemudian juga ada larangan, juga ada baik najas. Yang paling banyak adalah baik najas, yaitu ada false demand. Ya, jangan apa, kalau teman-teman yang di sekarang ini ya, kalau dikatakan ekonomi itu dikuasai oleh segelintir orang, betul, termasuk juga di pasar modal. Jangan heran kalau di pasar modal tuh ini ada satu saham tiba-tiba kok naiknya tuh nggak kira-kira gitu ya, langsung naik sekian persen. Oh, ternyata itu false demand. Dia teman-temannya, konco-konconya, kroniknya itu memborong saham sehingga kemudian seolah itu naik. Ketika sudah naik, kemudian orang banyak beli, akhirnya kemudian mereka jual lagi, turun, mereka dapat keuntungan. Nah, baik najas ini yang haram dalam Islam itu banyak sekali berlaku di money market, di pasar uang, kemudian juga di efek market, ya, di apa, stock market, di pasar modal, pasar efek ini itu banyak terjadi. Dan ini ya perlu hati-hati ya, nanti ada sentimen pasar tiba-tiba umpamanya apa namanya isu terorisme, fundamentalisme muncul, ya, atau mungkin isu sekarang apa ya, Palestina Israel umpamanya, wah ini nanti langsung anjlok harganya. Tapi ada satu ini juga yang naik, sekarang pandemi ini, saya yakin nih umpamanya sahamnya Pfizer atau mungkin Kalbe Farma atau mungkin di farmasi lainnya naik,
Wah, kita nggak tahu nih apa kalau Farma itu udah berapa nih sahamnya gitu ya. Jadi memang betul berlaku tadi baik musyawarah jual beli yang sana terjadi tawar menawar karena memang terjadi trading di sana. Nah, merujuk kepada desain MMI memang itu diperbolehkan selama tadi sahamnya itu syariah jelas, kemudian tradingnya juga tidak ada unsur najasnya, tidak ada unsur tadlis. Kalau tadlis dengan ghis itu nanti sebenarnya dari perusahaannya. Dari perusahaannya umpamanya kalau ghis itu kan kalau zaman dulu tuh kurma bagus dengan kurma jelek itu dicampur. Kalau sekarang ya sahamnya itu kelihatan apa, kalau sampai ke blue chip sih nggak mungkin gitu ya. Jadi sahamnya itu kelihatannya itu bagus gini-gini padahal cuman rekayasa dari apa emitennya itu. Itu berlaku seperti itu ya. Terima kasih untuk Rehan Syawari. Kayaknya satu lagi deh. Silahkan yang mau bertanya. Saya ambil minum dulu. Silahkan yang mau bertanya terkait dengan apa reksadana dan saham, karena salah satu dari bentuk tadi instrumen dalam reksadana itu adalah saham ya. Kemudian itu juga tadi ada aset apa fix aset gitu ya, dan sebagainya itu berlaku juga. Yang paling gampang karena mudah-mudahan teman-teman ini sudah gabung di itu juga ya, di komunitas apa namanya itu yang saham atau pojok bursa efek biasanya itu ya di kampus gitu ya. Ya kalau belum ikut lah datang gitu, ini maksudnya kayak gimana sih gitu. Jadi kadang kalau hanya mendengarkan dari dosen saya juga kadang kurang paham gitu. Pas sampai ke pojok bursa nanya-nanya aja, saya pengen ini loh, saya pengen nanam saham, saya mau beli berapa ya, cuman punya duit 100.000 gitu ya, atau cuman punya duit 1 juta, ya nggak apa-apa juga. 100.000 sekarang beberapa perusahaan sekuritas itu juga boleh membuka juga gitu ya. Kalau kalau mahasiswa apalagi lebih mudah lagi. Cobalah kita biar tahu. Jadi learning by doing. Terima kasih. Ada satu lagi yang mau bertanya, silakan. Silahkan, ada yang mau bertanya? Ibu Dewi Sartika mau bertanya, boleh juga, silahkan. Atau yang lainnya, ini silakan saya berikan kesempatan untuk yang mau bertanya. Saya stopkan dulu recordingnya.